Legenda Petani Immortal episode 7. Michelle menyadari bahwa dia telah salah paham dan merasa agak malu. Dia bahkan teringat bagaimana, ketika mereka berguling-guling di lereng bukit, keterlibatannya yang tanpa sadar telah memengaruhi keselamatan Li Yunfei. Maaf, tadi aku terlalu bersemangat dan tidak menilai fakta dengan jelas. Aku salah paham. Michelle berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya yang basah kuyup, dan merasa sangat tidak nyaman. Dia membawa pakaian dalam ganti, tetapi tidak seperti Li Yunfei. Dia bahkan tidak membawa mantel cadangan. Li Yunfei menyukai gadis yang terus terang, menerima permintaan maafnya, dan menunjuk ke sekeliling sambil berkata, "Mari kita cari tempat yang aman untuk berkemah dulu. Hari sudah mulai gelap, dan tempat ini penuh dengan air dan rumput liar, rasanya tidak nyaman. Kita harus mencari tempat yang lebih tinggi." Ketika keselamatan disebutkan, Michelle dengan cepat memfokuskan perhatiannya pada sekelilingnya, mengamati lingkungannya dan mencoba beberapa kali untuk kembali mendaki melalui jalan yang sama. Tetapi turun sangat sulit, dan mendaki bahkan lebih mustahil. Melihat tempat ia terjatuh, ia merasakan gelombang ketakutan lain. Jika ia tidak mendarat di kolam, tetapi jatuh 5 atau 6 meter lebih jauh, ia akan menabrak bebatuan kecil, dan nasibnya akan tidak pasti. "Ayo kita maju. Kita tidak bisa memanjat di sini," kata Li Yunfei, sambil menyampirkan tasnya di bahu dan menggunakan pisau pemotong kayunya untuk membersihkan jalan. Di hadapan mereka terbentang tanaman rambat setinggi pinggang, batu-batu lembab terselip di antaranya, dan kadal sesekali melesat keluar, menyebabkan gold coin dan chopper coin menggonggong dengan liar. Michelle mengikuti Li Yunfei dari dekat. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun menjelajahi alam liar, dia menyimpulkan bahwa tempat ini tidak aman. Tanahnya dipenuhi kerikil, dan tanaman rambat menunjukkan tanda-tanda miring akibat air. Jika hujan deras, banjir bandang yang mengalir dari puncak gunung akan menyapu orang-orang. Ular berbisa, yang biasanya tidak terlihat di jalan pegunungan, telah muncul. Li Yunfei menggunakan parang untuk membersihkan jalan. Setelah berjalan 3 atau 4 mil, dia telah melihat lebih dari selusin ular, 3 di antaranya berbisa. Namun, mereka tidak terlalu agresif, jadi dia mengabaikan mereka dan hanya melewatinya. Saat malam tiba, mereka masih belum menemukan lereng yang landai. Tempat mereka berada seperti ngarai sempit, dan bahkan dengan peralatan pendakian, sulit untuk mengatasi kemiringan dinding gunung dan lumut yang licin. Guk. Koin emas dan tembaga, yang berlari di depan, tiba-tiba menggonggong dengan gembira. Li Yunfei menebas beberapa kali, dan tiba-tiba pemandangan terbuka, memperlihatkan ngarai yang lebih luas. Berbelok ke kanan, terdapat lereng yang lebih curam dan deras seperti sungai. Setelah beberapa belokan, tidak jelas kemana arahnya. Melihat hanya beberapa rumput muda di tanah, Li Yunfei tidak senang. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin serius. Alasan tidak ada rumput tinggi adalah karena air sering mengalir di tanah, dan arus yang deras dapat menghanyutkan rintangan apapun. Bahkan batu-batu di bagian bawah, yang tertancap di tempatnya, tidak seperti bagian yang baru saja mereka lalui. Sialan, kita harus mempercepat semuanya. Li Yunfei menyeka keringatnya, menyimpan parangnya, dan berpikir bahwa selama mereka menemukan jalan setapak di gunung yang mengarah ke atas, mereka akan aman. Michelle bermandikan keringat karena kelelahan, tetapi dia tahu tempat ini berbahaya. Dia menggertakkan giginya, mengangguk, dan mengikuti jejak Li Yunfei dari dekat. Setelah berjalan beberapa mil lagi, pemandangan Li Yunfei tidak lagi terhalang oleh pegunungan. Dia bisa melihat gunung dengan kuil Taois yang telah dia sebutkan pagi tadi. Gunung itu bernama Puncak Wangxian, yang merupakan penanda di sekitarnya dan dapat digunakan untuk menemukan tempat itu jika dia tersesat. "Belok kanan di sini, itu menyelamatkan kita dari banyak kesulitan," kata Michelle sambil menghela napas lega saat melihat puncak-puncak gunung yang sudah dikenalnya. Li Yunfei tidak merasa tenang. Melihat lereng bukit landai di depannya dengan tanaman rambat yang bisa dipanjat, dia pikir itu patut dicoba. Jika dia menunggu sampai gelap, dia tidak akan bisa menemukan jalan. Setelah berdiskusi dengan Michelle, mereka memutuskan untuk meminta Li Yunfei naik dengan menggunakan tali. Jika dia berhasil memanjat, mereka akan mengikat tali ke batu atau pohon besar, melemparkannya ke bawah, dan kemudian membiarkan Michelle naik. "Yun, idemu bagus, tapi aku tidak membawa tali. Aku hanya punya 2 tali darurat, masing-masing beberapa meter panjangnya, yang tidak cukup," kata Michelle dengan sedikit penyesalan. Dia cukup mampu, tetapi lereng bukit hijau subur di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia taklukkan. "Hehe, jangan khawatir, aku sudah membawanya." Sambil berkata begitu, Li Yunfei menepuk ransel di punggungnya dan mengeluarkan tali panjat dari dalamnya. "Ya Tuhan, tas ranselmu luar biasa. Isinya lengkap." Michelle terkejut, tetapi dia tidak berani melihat tas ransel Li Yunfei. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Li Yunfei tersenyum misterius, tanpa memberikan penjelasan. Meskipun ia memilih ransel besar, membawa terlalu banyak barang pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun, biarlah,
Tidak ada yang akan menduga bahwa ia membawa ransel kecil berisi banyak barang untuk perjalanan mendaki gunung. Lereng bukit ini sulit didaki, tetapi lengan Li Yunfei sangat kuat. Dia mencengkeram bebatuan atau akar rumput dengan jari-jarinya dan mendorong dengan kakinya, bergerak mendaki bukit seperti laba-laba. Tak lama kemudian, dia mencapai tikungan landai di lereng. Ada akar pohon setebal betis di tikungan itu. Dia menariknya dan mendapati akar itu sangat kuat. Jadi dia mengikat tali ke akar itu dan melemparkannya ke bawah. Guk! Guk! Koin emas dan koin perunggu menggonggong beberapa kali di bawah, seolah mengingatkan Li Yunfei agar tidak melupakan mereka. Dengan bantuan tali, Michelle perlahan dan susah payah mendaki bagian tercuram, lalu secara bertahap merasa lebih mudah dan semakin dekat dengan Li Yunfei. Kedua anak anjing itu, tak sabar lagi, menggonggong dan berlari melewati Michelle menuju sisi Li Yunfei. Oh, syukurlah, akhirnya aku bisa bangun. Terima kasih, dan terima kasih untuk talinya. Michelle tertawa, merasa lelah tetapi juga lega. Saat Li Yunfei membantunya melepaskan tali, dia tiba-tiba mencium pipinya. Li Yunfei terkejut sesaat, tetapi dengan cepat mengerti. Mungkin ini adalah etiket barat, tidak berbeda dengan jabat tangan atau pelukan. Hehe, lain kali kau menciumku, ingatlah untuk memberitahuku terlebih dahulu agar aku bisa mempersiapkan diri. Bagaimanapun, Li Yunfei masih cukup senang. Setidaknya dia telah menerima ucapan terima kasih dari si cantik. Setelah bertukar beberapa lelucon dan saling membantu, keduanya sampai di sebuah dataran luas dengan sedikit pohon, cocok untuk mendirikan perkemahan. Li Yunfei menandai sepetak rumput, mengumpulkan beberapa ranting kering dan rumput layu dari sekitar, lalu membakar area tersebut. Michelle juga mengumpulkan beberapa kayu bakar, berniat untuk mengeringkan pakaian nanti dan menyalakannya di malam hari untuk mengusir hewan liar. Melihat Li Yunfei membakar rumput hingga kering, dia bertanya dengan ragu, "Bukankah kau bilang kau membawa tenda dan tikar tidur? Jadi, apakah kita perlu mengeringkan tanah terlebih dahulu?" Tikar anti lembab bukanlah solusi mujarab. Dan bukan hanya kelembapan yang ada di rumput ini, ada juga beberapa serangga kecil tak terlihat yang sulit dihindari. Kata Li Yunfei, sambil menunjuk beberapa serangga ramping tak dikenal yang bergegas keluar dari api, dan beberapa kelabang sepanjang sumpit yang tidak sempat melarikan diri. Mereka hangus terbakar, menggulung diri, dan perlahan berubah menjadi abu. Ya Tuhan! Untungnya, matras dan tenda lamaku berkualitas sangat baik. Aku tidak menyadari selama ini aku tidur bersama serangga-serangga ini. Wajah Michelle berubah muram, dan dia mendekap lebih erat Li Yunfei untuk mencari rasa aman. Tidak apa-apa. Kau berdiri di dekat api dan menghangatkan diri sementara aku mencari kayu bakar kering untuk malam ini. Aku juga akan melihat apakah ada hewan buruan yang bisa kita buru. Li Yunfei mengeluarkan senapan laras pendek 7 peluru dari ranselnya dan, sambil membawa koin emas dan tembaga, menuju ke hutan di samping. Tunggu sebentar. Bisakah kau meninggalkan salah satu anjing pemburu untukku? Michelle ragu-ragu, sedikit malu, sebelum menjelaskan, aku sedikit takut. Lagi pula, sebentar lagi akan gelap gulita. Li Yunfei mengerti dan memerintahkan koin tembaga untuk tetap bersamanya, sementara dia akan membawa koin emas untuk melakukan pengintaian di depan, karena dia tidak membutuhkan anjing pemburu untuk perlindungan. Anjing-anjing pemburu memiliki indera penciuman yang tajam. Jika mereka bertemu hewan liar, mereka dapat memberikan peringatan dini sehingga dia dapat bersiap-siap. Melihat Li Yunfei berjalan sendirian ke dalam hutan gelap yang tak dikenal, Michelle merasa seolah hutan itu adalah monster raksasa dengan mulut terbuka lebar, menunggu manusia masuk dan menjadi santapannya. Semakin dia memikirkannya, semakin takut dia. Angin dingin bertiup, dan dia menggigil, merasa semakin ketakutan. Li Yunfei tidak merasa takut saat berjalan sendirian melewati pegunungan dan hutan, malah merasa sangat bersemangat. Ada aroma samar dedaunan yang membusuk di udara, yang bercampur dengan lingkungan sekitar dan merupakan aroma alam yang sesungguhnya. Seekor tupai kecil berdiri di atas dahan, berkicau beberapa kali, melemparkan cangkang kacang ke kaki Li Yunfei, dan memperlihatkan giginya kepadanya, seolah-olah memprotes bahwa dia telah memasuki wilayahnya. Guk! Guk! Tak mau kalah, koin emas itu menggonggong dengan garang kepada tupai kecil, mengatakan bahwa ia pun tak boleh dianggap remeh. Li Yunfei menghentikan koin emas itu, tidak ingin membuang energinya. Ia menyarankan agar tidak terlalu memperhatikan makhluk kecil yang tidak berbahaya seperti itu. Di depan terbentang rumpun bambu liar. Karena sulur-sulur di sekitarnya menghalangi sinar matahari, bambunya cukup pendek, dan beberapa daunnya layu dan mati, namun masih bisa digunakan sebagai kayu bakar. Namun, tupai kecil itu tetap gigih, mengikuti Li Yunfei dan melompat dari pohon ke pohon, menyatakan bahwa itu adalah miliknya dan tidak boleh disentuh. Mungkin karena melompat begitu antusias, sebuah ranting patah, dan dengan bunyi krek, ranting itu jatuh di kaki Li Yunfei. Li Yunfei tertawa dan dengan lembut menendang tupai yang kebingungan itu untuk melihat keadaannya. Jinbi, yang sudah lama kesal dengan tupai itu, menerkam dan menggigitnya, ingin memberi pelajaran pada makhluk kecil yang menyebalkan itu.
Li Yunfei dengan cepat menghentikan serangan koin emas itu. Tupai kecil itu cukup lucu. Ekornya yang besar dan berwarna abu coklat bergoyang lembut bahkan dalam keadaan tidak sadar. Meskipun terlihat cukup besar, sebenarnya tubuhnya sangat sedikit daging. Li Yunfei memiliki ikan untuk dimakan di tempat tinggalnya yang kecil. Jadi dia tidak ingin menyakiti tupai kecil itu. Selain itu, tupai kecil yang nakal itu menarik perhatian Li Yunfei. Pohon tempat ia berdiri sudah mati. Pohon itu bisa ditebang dengan kapak dan digunakan sebagai kayu bakar. Karena telah berbuat baik, ia memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Sebenarnya, jatuhnya tidak serius. Ia terkejut oleh suara koin emas dan melompat dari tanah dengan suara cicit, lalu bergegas naik ke pohon kecil di kejauhan, terlalu takut untuk menunjukkan dirinya lagi. Li Yunfei tersenyum, mengeluarkan kapak dari tempatnya yang sempit, dan menebang pohon tua yang tebal dan layu itu dalam beberapa ayunan. Meskipun tebal, pohon itu tidak tinggi, dan cabang-cabangnya yang tipis memberatkan rumpun bambu kecil itu. Menebang pohon ini sudah cukup, bambu yang mati tidak akan berguna. Pertama, ia memilih cabang-cabang yang akan dipotong, lalu dengan beberapa pukulan cepat dan keras, memotong cabang-cabang pohon yang besar dan mengikatnya menjadi bundel besar dengan tali. Sambil memungut ranting-ranting yang lebih kecil, Li Yunfei melihat sepetak kecil jamur aneh, dan segera berteriak kegirangan, bergegas menghampirinya. Jamur ini dianggap aneh karena memiliki tudung berwarna hijau gelap dan batang seputih salju, dengan rok halus berwarna putih seperti jaring yang tumbuh dari tepi bawah tudung hingga ke tanah. Di antara dedaunan bambu kuning yang layu, ia berdiri sendiri seperti peri yang angkuh. Ini pertama kalinya aku melihat jamur peri berpinggang salju yang belum dipetik. Aku pernah makan yang kering sebelumnya, dan rasanya tak terlupakan. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku ngiler. Rasanya sangat enak jika dimasak dalam sup. Aduh, aku lupa melepaskan tupai kecil itu. Sebenarnya, sup jamur liar dan tupai itu cukup enak. Tupai kecil yang baru saja lolos dari bahaya tiba-tiba merasakan ketakutan, sehingga ia berlari lebih jauh dan tidak pernah berani menunjukkan giginya lagi. Terdapat lebih dari 10 jamur peri seputih salju ini, yang lebih kecil tidak dipetik, dan pada akhirnya, 13 berhasil diperoleh. Untuk spesies jamur liar yang sangat langka ini, panen hari ini sudah cukup besar. Li Yunfei membungkus sekitar selusin pita peri rok salju dengan dedaunan dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Kemudian, sambil membawa kayu bakar di punggungnya dan 3 ikan besar yang baru saja ditangkapnya dari tempat kecilnya, dia berlari kembali dengan penuh semangat. Hari mulai gelap, dan karena kami tidak bisa berburu hewan liar lainnya, kami memutuskan untuk mengadakan pesta ikan besar-besaran. Kami akan menggunakan 1 ikan untuk sup dan memanggang 2 ikan lainnya. Sumber ikannya mudah ditemukan, ada aliran kecil tepat di sebelah rumpun bambu, dan airnya cukup banyak, jadi pasti ada ikan di sana. Kami hanya tidak punya waktu untuk menangkapnya malam ini. Kebetulan sekali, dalam perjalanan pulang ia bertemu dengan seekor burung pegar gemuk yang kembali ke sarangnya. Mungkin burung itu memiliki sedikit predator alami, dan penglihatannya buruk karena kegelapan, sehingga ia bergerak dengan sangat canggung. Koin itu menggigit lehernya dan mengakhiri hidupnya. Li Yunfei sangat gembira dan segera memberi Jinbi hadiah berupa ikan, menawarkan untuk menukarnya dengan seekor ayam. Jinbi dengan senang hati menerimanya. Jalan sudah sulit dilihat, dan dia mempertimbangkan untuk mengeluarkan lampu senter dari tempat duduknya yang sempit. Tetapi kemudian menyadari bahwa dia tidak membawa ranselnya, dan tidak pantas jika lampu senter tiba-tiba muncul begitu saja. Guk! Guk! Begitu koin emas muncul membawa ikan luar angkasa, hal itu langsung membangkitkan rasa iri koin tembaga. Kedua anak anjing itu berkerumun bersama, berbagi ikan luar angkasa tersebut. Yun, bagus sekali, akhirnya kau kembali. Michelle berlari ke pelukan Li Yunfei seperti burung kecil, wajahnya penuh kegembiraan. Hari sudah gelap dan kau belum kembali. Kukira kau tersesat. Jika aku ditinggal sendirian di sini, kurasa aku akan gila. Ketika seorang wanita merasa takut, terutama ketika dia dan pasangannya sendirian di alam liar, ketergantungannya pada pria meningkat secara signifikan, dan keintiman mereka tumbuh dengan cepat. Kembalinya pria itu membuatnya merasa sangat aman. Hatinya yang kosong dengan cepat terisi sesuatu. Hehe, dengan wanita cantik sepertimu yang menungguku, bahkan jika kakiku patah, aku akan merangkak kembali. Li Yunfei bercanda, sambil meletakkan tumpukan kayu bakar besar di punggungnya dan melambaikan hasil buruannya di tangan. Aku beruntung hari ini, aku menangkap 2 ikan besar di sungai. Burung pegar ini ditangkap dengan koin emas, begitu hari gelap, burung pegar hampir tidak pernah lolos. Wah, itu hebat. Aku kelaparan. Aku baru saja makan biskuit kering, tapi itu masih belum cukup. Dengan seorang pria dan makanan, Michelle merasa bahwa tersesat di pegunungan bukanlah hal yang buruk. Li Yunfei memperbesar api dan menggunakan ranting-ranting segar untuk membuat sapu darurat guna menyapu area tempat tenda-tenda didirikan. Tanah masih hangat, pas sekali. Kemudian, ia menaburkan bubuk penolak ular dan serangga di sekitar area yang terbakar untuk memastikan keamanan tenda-tenda sementara semaksimal mungkin. Michelle, kau dirikan tenda.
Aku akan mencuci makanan. Dengan itu, Li Yunfei membuka ranselnya, mengeluarkan lampu senter, dan menunjuk ke sebuah batu besar tidak jauh dari situ, sambil berkata, ada aliran sungai di baliknya. Aku melihatnya di siang hari, dan airnya cukup bersih. Oke, hati-hati. Michelle merasa akhirnya dia bisa membantu, karena dia sudah terbiasa mendirikan tenda. Li Yunfei sudah mengeluarkan tenda dari ranselnya untuknya. Hanya ada satu, jadi mereka berdua bisa bergantian tidur di dalamnya. Sebenarnya, ada tenda cadangan lain di ruang kecil itu, tetapi Li Yunfei tidak berani mengeluarkannya lagi, karena barang-barang yang telah ia keluarkan untuk diperlihatkan padanya sudah memenuhi kapasitas ranselnya. Tak lama kemudian, Li Yunfei kembali dengan burung pegar dan ikan luar angkasa yang telah disiapkan. Ia memasang rak di atas api dengan ranting-ranting segar, menusuk kedua ikan itu pada ranting, dan memanggangnya. Ia membuat beberapa sayatan pada ikan dengan pisau berburu agar ikan lebih cepat matang dan lebih mudah menyerap bumbu. Kemudian saya membuat api kecil baru, dengan meletakkan batu di setiap sisinya. Saya mengeluarkan panci stainless steel portable dari ransel saya, mengisinya dengan air sungai, dan menggunakan pisau berburu untuk memotong burung pegar menjadi potongan-potongan kecil. Saya menambahkan air sungai, dengan maksud untuk merebusnya terlebih dahulu untuk menghilangkan darah dan kotoran. Michelle sudah mendirikan tenda, jadi Li Yunfei memintanya untuk membantu membalik ikan. Setelah berpikir sejenak, Li Yunfei mengambil sepotong lemak ayam kuning dari potongan daging burung pegar dan mengoleskannya pada ikan. Ini tidak hanya membuatnya harum tetapi juga mencegahnya gosong. Michelle sangat terkejut, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia belum pernah melihat cara seperti itu menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Dia pernah memanggang ikan di alam liar sebelumnya. Tetapi selain garam, tidak ada yang lain. Hasilnya sama sekali tidak seperti yang baru saja dilihatnya. Melihat air di dalam panci rebusan sudah mendidih, Li Yunfei buru-buru membawanya ke sungai untuk membilas buih yang menempel pada potongan ayam. Ketika dia membawanya kembali, selain air dan potongan ayam, ada juga beberapa potong jahe, beberapa daun bawang liar, bunga lawang, dan beberapa butir merica di dalam panci. Tak lama kemudian, aroma ikan bakar dan burung pegar bercampur menjadi satu, menciptakan wangi yang menggugah selera hingga membuat koin emas dan tembaga yang sudah penuh pun iri. Setelah kedua ikan dipanggang hingga berkilauan karena minyak, Li Yunfei menaburkan garam halus di atasnya dan bertanya pada Michelle bagaimana seleranya. Ketika mengetahui bahwa Michelle juga menyukai makanan pedas, ia segera berhenti bersikap sopan dan menaburkan bubuk jintan dan bubuk cabai secara merata di kedua sisi ikan, menandai keberhasilan pesta ikan bakar tersebut. Michelle, kita bisa makan ikannya dulu. Sup ayamnya masih butuh beberapa puluh menit lagi. Semakin lama direbus, semakin harum aromanya, kata Li Yunfei sambil mengeluarkan botol anggur keramik kecil dari ranselnya. Botol itu berisi minuman keras Wu Liangye yang sudah tua. Dia membuka gabusnya, dan aroma lembut minuman keras itu langsung memenuhi udara. Aku sudah makan ya Tuhan. Ikan jenis apa ini? Kenapa enak sekali? Yun, kau pasti jenius kuliner. Kalau kau belum menikah, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menikahimu. Michelle tampak sangat lapar. Dia bahkan makan sampai kenyang hanya untuk makan sederhana. Ikan yang dibudidayakan di air mata air ini memiliki daging yang sangat kenyal dan lembut, berlapis-lapis seperti giok putih murni, dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Teksturnya kenyal di mulut, namun lumer di mulut, meninggalkan aroma kompleks yang tak tertahankan. Anda hanya ingin terus memakannya, meskipun sudah kenyang. Michelle, kalau kau terus bercanda seperti itu, aku akan menganggapnya serius. Haha, menikahi gadis asing sebagai istri, membayangkannya saja sudah mengasyikkan. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak, menyesap minuman keras Wu Liangye. Aroma minuman keras berusia 10 tahun itu memang luar biasa. Hampir tanpa rasa pedas, hanya rasa yang harum. Dipadukan dengan ikan bakar, itu benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak, aku tidak bercanda. Kau tahu, mau menaklukkan pria atau wanita, kau harus menaklukkan perutnya dulu. Tentu saja, jika kau juga bisa menaklukkan tubuhnya, itu akan lebih sempurna, kata Michelle, seolah memanfaatkan momen itu, dan memberikan tatapan menggoda kepada Li Yunfei. Matanya yang menawan membangkitkan perasaan gelisah dalam diri pria itu. Namun, ekspresi genit Michelle dengan cepat menghilang, seolah-olah dia takut kebablasan. Melihat ini, Li Yunfei tentu saja mengerti bahwa ini hanyalah lelucon wanita asing dan tidak perlu dianggap serius. Jika tidak, dialah yang akan dipermalukan. Dalam sekejap mata, semua orang hampir selesai makan ikan mereka, dan aroma ayam di dalam panci semakin kuat. Baru kemudian Li Yunfei meletakkan botol anggur dan memasukkan perirok salju, yang telah dicuci sebelumnya, ke dalam panci. Wow, ini jamur veil. Enak sekali. Aku sudah beberapa kali memakannya sebelumnya, aromanya sangat harum. Seru Michelle dengan gembira, sambil memegang ikan bakar yang kini hanya tinggal kerangka, berjongkok di samping panci dan meneteskan air liur. Jamur perirok salju,
juga dikenal sebagai jamur kerudung, jamur bambu, dan di beberapa tempat disebut ginseng bambu, gadis bambu, delel. Memiliki nama yang berbeda tetapi merujuk pada jamur yang sama, yang dikenal sebagai Ratu Jamur dan terdaftar sebagai salah satu 8 harta karun herbal di Tiongkok. Li Yunfei menyadari bahwa gadis asing ini adalah seorang pencinta kuliner sejati, telah mencicipi banyak hidangan lezat seperti dirinya dan mengenali berbagai macam makanan. Setelah memasukkan sekitar 10 buah beri-beri rok salju ke dalam panci, perlu direbus selama sekitar setengah jam agar matang, sehingga aroma beri-beri rok salju dan daging burung pegar dapat bercampur. Sebelum menutup panci, Li Yunfei berpikir sejenak dan menambahkan beberapa tetes anggur tua dari botol untuk menghilangkan bau amis dan rasa mentah dari peri rok salju segar. Sebagai seorang pencinta kuliner, seseorang harus berusaha mencapai kesempurnaan dalam keterampilannya. Jika diberi kesempatan, seseorang pasti akan membuat hidangan sebaik mungkin. Wow, aroma anggurmu semakin harum sekarang setelah kita lebih dekat. Biar ku cicipi, kata Michelle, merebut botol itu dari tangannya dan menuangkannya ke mulutnya. Gadis ini sungguh berani. Dia menenggak sisa setengah botol itu dalam sekali teguk, hampir menghabiskannya sekaligus. Sepertinya dia minum minuman keras berkadar alkohol 50 proof ini seperti bir. Setelah Michelle menenggak setengah botol anggur dalam sekali teguk, dia bersendawa dan berseru, "Baunya enak sekali. Ada yang salah dengan indraku? Mengapa semua yang kumakan di sini begitu lezat? Kurasa aku jatuh cinta padamu. Bukankah ada pepatah Tiongkok, cintai aku, cintai anjingku?" Li Yunfei menyeringai, "Sialan, kau mencintai rumahku dan semua milikku. Kau menghabiskan setengah botol anggur vintage 10 tahunku sekaligus. Meskipun sudah disimpan selama 10 tahun, kadar alkoholnya masih sekitar 50%. Kenapa kau sama sekali tidak terpengaruh? Kau punya daya tahan alkohol yang luar biasa." Li Yunfei dengan cepat merebut botol itu dari tangannya dan meminum tetes terakhirnya. Dia tidak ingin mengurus wanita mabuk di hutan belantara. Dia lebih suka mabuk sendiri. Mungkin keduanya memiliki toleransi alkohol yang sangat tinggi, karena masing-masing menenggak setengah botol tanpa mabuk. Namun, setelah sup ayam siap, kondisi Michelle menjadi sangat buruk. Dia mulai merasa pusing, tertawa aneh, dan bahkan mencoba menari di depan Li Yunfei, meskipun gagal. Bintang-bintang di langit sangat terang. Michelle menyesap sup ayamnya. Senyumnya semakin aneh, dan berkata dengan tidak jelas, "Sangat terang sampai aku tidak bisa membuka mata. Memenak sekali, sup ayam terbaik yang pernah kumakan. Jangan menyangkalnya, kau juga menyukaiku, kan? Si idiot George selalu menyukaiku, makanya dia mengganggumu. Heh, tapi dia brengsek, sama sekali tidak jantan. Kau berbeda, kau selalu membawakan sesuatu yang baru dan menarik untukku." Li Yunfei menepis gangguan mabuk Michelle, menatap langit gelap bintang-bintang jarang terlihat, langit mendung, dan ia samar-samar mendengar guntur, kemungkinan besar akan hujan malam ini. Adapun ocehan mabuk gadis Prancis itu, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Itu menjengkelkan. Jika ia memanfaatkan Michelle saat mabuk, siapa yang tahu konflik apa yang mungkin timbul besok, dan bahkan bisa menjadi skandal internasional. Li Yunfei meminum 2 mangkuk besar sup dan memakan beberapa potong ayam, lalu merasa sangat kenyang sehingga ia tidak bisa makan lagi. Ia terlalu kenyang. Meskipun sup ayam itu dibuat dengan air mata air dari sumber spasialnya, sup itu tidak mampu menembus batas kapasitas perutnya. Koin emas dan perak juga menerima beberapa potong ayam, tetapi mereka sudah terlalu kenyang sehingga tidak bisa menelan lagi. Michelle berbaring di pangkuan Li Yunfei, dadanya yang penuh menempel di tubuhnya, tampak seperti tertidur. Tepat ketika Li Yunfei hendak menggendongnya ke dalam tenda, dia tiba-tiba mendongak dan berkata, "Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak, perutku sedikit sakit. Alangkah baiknya jika ada buah. Tomat atau persik adalah favoritku. Tentu saja, kita berada di tengah antah berantah. Aku tidak terlalu pilih-pilih, jeruk atau pomelo juga tidak apa-apa." Li Yunfei sangat khawatir dengan kondisinya saat ini, takut dia akan muntah di dalam tenda. Jadi dia mengeluarkan 2 buah persik dari penyimpanan ruangnya. Satu untuk masing-masing dari mereka, untuk membantunya sadar. Michelle mencium aroma aneh buah persik itu, dan dengan susah payah, ia membuka matanya. Kemudian ia mengambil buah persik itu dan, seperti kucing yang rakus, menggigitnya beberapa kali dengan lahap. Wajahnya dipenuhi ekspresi kenikmatan yang luar biasa. "Kurasa aku sedang bermimpi. Mengapa semua yang kau berikan padaku begitu lezat?" Michelle berusaha untuk duduk, membuang biji buah persik, lalu duduk di pangkuan Li Yunfei, memeluk wajahnya dan menciumnya, seraya berseru, "Hehe, jika aku bisa makan makanan lezat ini sepanjang waktu, aku akan tinggal bersamamu setiap hari." Sebelum Li Yunfei sempat bereaksi, dia berdiri dengan goyah dan berjalan menuju tenda. Li Yunfei hanya bisa mengumpat frustrasi. Ia baru saja diprovokasi olehnya, dan sekarang wanita itu benar-benar pergi. Sosok wanita ini tidak terlihat gemuk, tetapi saat duduk di atasnya, ia terasa lembut dan halus. Dagingnya yang lembut membangkitkan banyak pikiran tak terkendali dalam dirinya. Rasanya nyaman, impulsif, dan penuh harapan.
Li Yunfei mengikutinya masuk, merawatnya dan membaringkannya di dalam kantong tidur. Malam di gunung sangat dingin. Tanpa kantong tidur, bahkan duduk di dekat api pun akan membuatnya menggigil. Dia tidak bermaksud memanfaatkan Michelle, tetapi gesekan fisik memang tak terhindarkan. Michelle tertawa dan mendorongnya menjauh, menyebutnya orang jahat. Kemudian, tanpa menunggu penjelasan Li Yunfei, dia sudah berbalik dan tertidur, hanya menyisakan pemandangan punggungnya yang ramping bagi pria itu. Li Yunfei keluar dari tenda untuk menjernihkan pikirannya, tidak ingin menyimpan ilusi apapun tentang Michelle. Perbedaan budaya antara timur dan barat terlalu besar. Salah paham tentangnya sebenarnya akan berakibat fatal, dan dia tidak ingin menanggung beban berat dituduh merayu seorang wanita dalam keadaan mabuk. Angin sepai-sepai bertiup di gunung, menyapu panas yang menyengat, tetapi gemuruh guntur seolah ingin melepaskan kekuatannya. Li Yunfei merapikan sisa setengah panci sup ayam, menyimpan panci itu di tempat kecilnya, takut hidangan lezat ini akan menarik tamu tak diundang dari pegunungan yang dalam. Li Yunfei tiba-tiba berbalik dan melihat ke dalam rimbunan pohon yang gelap. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan, yang membuatnya merinding. Guguk-guguk. Guguk. Bukan hanya Li Yunfei yang merasakannya, tetapi bahkan koin emas dan koin tembaga pun menunjukkan taring mereka dan mengeluarkan raungan menantang ke arah hutan yang gelap itu. Li Yunfei mengambil senapan laras pendek 7 peluru dari sisi ranselnya dan dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Senapan laras pendek 7 peluru itu menyerupai pistol besar. Kekuatannya tidak terlalu besar dan tidak efektif melawan hewan liar berukuran besar, tetapi cukup baik untuk berburu kelinci dan burung pegar biasa. Angin kencang bertiup, gunung-gunung dan hutan-hutan meraung, dan di saat kilat dan guntur menyambar, Li Yunfei seolah melihat monster bermata hijau, memperlihatkan giginya dan menatapnya. Li Yunfei berkeringat dingin. Dia merasa mungkin sedang berhalusinasi. Selain serigala dan beruang hitam, bahkan macan tutul pun jarang ditemukan di pegunungan ini, jadi dari mana monster ini berasal? Menyadari hal ini, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa di malam hari, mata hewan liar biasa berubah warna di bawah cahaya yang kuat. Hewan seperti alien X dan anjing liar dapat mengubah warna matanya. Merasa gelisah, dan melihat masih banyak kayu bakar, dia menyalakan api lagi, menerangi hutan gelap itu lebih terang lagi, tetapi dia tidak menemukan monster bermata hijau lagi. Hujan mulai turun beberapa saat sebelumnya, dan Li Yunfei merasa sedikit lelah, jadi dia menyuruh kedua anjing pemburu kecil itu tetap di sisinya. Dia menemukan selimut di ruang kecilnya, membentangkannya di pintu masuk tenda, lalu setengah duduk di sana, menggunakan ranselnya sebagai bantal, dan tertidur. Di tengah malam, Li Yunfei terbangun oleh suara tetesan hujan. Dua anjing berbaring tenang di sampingnya, seolah-olah hal-hal di hutan telah pergi. Api hampir padam. Li Yunfei mengecek jam, sudah lewat pukul 3 pagi. Jika dia bisa bertahan sedikit lebih lama, hari sudah subuh. Tidak ada cara lain. Hujan semakin deras, dan dia tentu tidak bisa berada di luar lebih lama lagi. Dia tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Dia membawa kedua anjing itu dan masuk ke dalam tenda. Michelle tidur seperti anak kucing kecil. Ketika dia merasakan seseorang masuk, dia merengek 2 kali lalu kembali tidur. Kerak! Kerak! Guntur bergemuruh, dan hujan deras turun. Hujan yang telah mengendap sepanjang malam akhirnya turun dengan deras. Suara tetesan hujan yang menghantam tenda seperti genderang perang, tanpa henti. Kedua anak anjing itu menggonggong beberapa kali lagi, entah karena suara guntur atau derasnya hujan, sulit untuk dipastikan. Tapi Li Yunfei merasa ada yang tidak beres. Dia mengintip melalui celah resleting tenda dan, dengan cahaya api yang masih menyala, melihat beberapa hewan mirip serigala sedang mencari pecahan tulang di tanah. Alasan makhluk-makhluk ini dikatakan menyerupai serigala adalah karena meskipun terlihat mirip, mereka tidak memiliki sifat liar dan dominan seperti serigala. Mereka semua kurus dan pendek, dan setelah basah kuyup oleh hujan, bulu halus mereka menempel pada kulit, membuat mereka terlihat lebih kurus dan kecil. Ketika mereka menemukan sesuatu yang lezat, ekor mereka melengkung dan bergoyang-goyang dengan gembira. Li Yunfei teringat legenda tentang anjing liar di pegunungan terpencil yang sering diceritakan oleh para pemburu tua di desa, dan segera meraih senapan berburunya yang memiliki 7 peluru. Anjing-anjing liar ini ditinggalkan karena berbagai alasan dan berkeliaran di pegunungan. Mereka menyimpan kebencian terhadap manusia, dan ketika bertemu dengan orang yang sendirian, mereka seringkali seganas serigala, menyerang dan memangsa mereka, bahkan mengambil tulang untuk dijadikan mainan kunyah. Ada 6 atau 7 anjing liar dalam kawanan itu. Mereka makan hampir tanpa suara, tetapi sangat waspada, dengan telinga tegak dan mata terbuka lebar, terus-menerus mengamati sekeliling untuk setiap gerakan. Ketika kilat menerangi langit malam, Li Yunfei melihat bahwa mata mereka juga berwarna hijau. Dia bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Tetapi mengingat penilaian pemburu tua tentang anjing liar di hutan belantara, dia merasa bahwa anjing liar ini juga telah memakan manusia. Li Yunfei mengangkat senjatanya, lalu menurunkannya lagi, merasa bimbang. Dia ingin membunuh beberapa orang, tetapi dia takut memprovokasi anjing-anjing liar pendendam itu.
Jika mereka menghabiskan sisa makanan mereka dan pergi, masalahnya akan selesai. Lebih baik menghindari masalah dan tidak membuang peluru. Namun, keadaan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Setelah kawanan anjing liar itu selesai memakan sisa-sisa tulang di tanah, mereka jelas belum kenyang, bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi mereka. Mereka mengendus baunya dan perlahan mendekati tenda, mata mereka berkilauan penuh keganasan, dan sesekali mengeluarkan geraman rendah. Merasakan ancaman itu, Goldcoin dan Chopper Coin tiba-tiba melompat dari samping Li Yunfei dan berteriak ke arah luar tenda. Guk guk guk! Guk guk! Mereka mencium aroma jenis mereka sendiri, tetapi aroma itu membawa bahaya. Kedua anjing pemburu kecil itu tidak takut, dan bahkan membenci bau menyengat yang telah menyerbu wilayah mereka. Guk, guk, guk. Ketujuh anjing itu juga menegang dan melolong liar. Memang itu suara anjing, tetapi terdengar aneh, bahkan agak mirip ratapan serigala yang memilukan. Lolongan itu sangat ganas. 7 anjing liar berbaris rapi, menggonggong keras ke arah pintu masuk tenda. Beberapa bahkan menurunkan kaki depannya dan menempelkan mulutnya ke tanah, siap menyerang. Koin emas dan perunggu itu sangat ketakutan terhadap jenis mereka, sehingga mereka meraung, mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil posisi bertarung, bahkan menembus tenda. Li Yunfei mengerutkan kening, merasa sedikit gelisah. Telapak tangannya berkeringat saat menggenggam pistol. Mustahil untuk tidak gugup dalam keadaan seperti ini. Dia bahkan merasa bahwa tembakan 7 kali berturut-turut tidak cukup kuat dan mempertimbangkan untuk mengeluarkan senapan berburunya dari ruangan sempit itu. Jika mengenai sasaran, satu tembakan bisa membunuh seekor anjing liar. Namun, Michelle tiba-tiba terbangun dan terkejut oleh suara di luar. Dia melompat dan mengintip melalui celah, lalu berteriak panik, "Yun, apa yang terjadi?" Kedengarannya seperti banyak binatang liar. "Ya Tuhan, aku pasti bermimpi. Bagaimana anjing-anjing ini bisa begitu ganas dan menakutkan?" Teriakannya membuat seekor anjing bertotol marah, yang kemudian melolong dan menerkam pintu masuk tenda. Bang! Bang bang! Li Yunfei langsung menembak. Dan karena takut bidikannya tidak tepat, dia menembakkan 3 atau 4 tembakan sekaligus. Saat anjing liar itu berada di udara, ia menjerit melengking, dan banyak darah mengalir dari mulut dan lehernya. Ia berguling sekali setelah mendarat, lalu berlari ke dalam hutan dengan ekor di antara kedua kakinya, merintih. Saat tembakan dilepaskan, seekor anjing liar kedua menerkam, cakarnya merobek lubang kecil di tenda. Dengan memanfaatkan momentum, cakarnya juga menembus lubang tersebut. Goldcoin dan Chopper Coin melolong dan melompat keluar, menggigit salah satu cakar dan menariknya ke kiri dan kanan, mencoba mencabik-cabik anjing liar itu. Goldcoin dan Chopper Coin sangat ganas. Karena tumbuh besar dengan meminum air dari mata air spasial sejak kecil, kecepatan dan kekuatan mereka meningkat drastis. Setelah menggigit kaki depan anjing liar hitam itu, sekuat apapun anjing liar itu meronta, Goldcoin tidak akan membalas gigitan, bahkan menggigit lebih keras. Guk guk guk. Anjing liar hitam itu melolong dan meronta-ronta, tetapi ia tak berdaya melawan tenda itu, dan akhirnya, karena putus asa, ia memasukkan kepalanya ke dalam lubang kecil. Ia disambut dengan tembakan senapan 7 peluru milik Li Yunfei, moncongnya ditekan ke daging lembut dagunya. Dengan suara keras, anjing liar hitam itu melolong kesakitan, meronta beberapa kali, lalu melemah, mengeluarkan suara wolf lemah sebelum terdiam. Goldcoin dan Chopper Coin merobek sepotong daging dari kakinya, dan melihat bahwa makhluk itu tidak lagi bergerak, mereka berhenti menyerang. 5 anjing liar yang tersisa di luar ketakutan. Mereka menggonggong beberapa kali dan melarikan diri ke hutan dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Perbedaan antara anjing liar dan serigala menjadi jelas. Ketika serigala menyerang manusia, mereka akan bertarung sampai mati selama serigala alfa masih hidup, dan mereka tidak akan berhenti hanya karena beberapa teman mereka telah mati. Anjing liar, di sisi lain, akan berpencar dan lari dengan ekor di antara kedua kaki mereka segera setelah 1 atau 2 teman mereka mati. Li Yunfei menggantungkan lampu sorot di pintu masuk tenda dan mengamati dengan saksama untuk beberapa saat. Baru setelah memastikan bahwa kawanan anjing liar itu benar-benar telah pergi, ia membuka pintu masuk tenda, menurunkan anjing liar hitam yang tergantung di sana, dan membiarkannya tercuci secara alami di bawah hujan. Michelle pucat pasi karena ketakutan dan bertanya dengan suara serak, "Apakah anjing-anjing liar itu kabur? Mereka tidak akan kembali, kan? Yun, cepat masuk, mari kita jaga pintu masuk tenda dan jangan beri kesempatan pada kawanan anjing liar itu." "Tidak apa-apa, mereka tidak akan berani kembali dalam waktu dekat," kata Li Yunfei sambil mengeluarkan peluru dari sakunya untuk mengisi ulang senapannya. Michelle berkata dengan rasa takut yang masih membekas, "Syukurlah, aku hampir mati ketakutan. Aku tidak membawa senjata apapun, hanya pisau lipat Swiss Army. Jika anjing-anjing liar itu menyerbu, aku pasti sudah dimakan oleh mereka." "Hehe. Tidak, mereka tidak bisa menyakitimu selama aku di sini." Li Yunfei tersenyum tipis, kepercayaan dirinya yang kuat meyakinkannya. "Yun, terima kasih banyak, kamu melakukan pekerjaan yang fantastis.
Seperti seorang satria, kamu melindungiku di saat-saat paling berbahaya. Bagi seorang wanita yang masih terguncang, kata-kata terima kasih bersifat sementara dan mungkin akan terlupakan esok pagi. Karena itu, Li Yunfei tidak mengambilnya ke dalam hati, melainkan merenungkan pertempuran yang baru saja terjadi. Situasi saat ini sangat berbahaya. Pelurunya hampir habis, dan jika ada lagi anjing liar yang menyerang, dia harus menggunakan kekuatan ruang kecilnya untuk membawa mereka masuk dan menghadapi mereka dengan kekuatan rohnya jika dia tidak ingin terluka. Tapi itu akan mengungkap rahasia ruang kecilnya. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan bahwa meningkatkan kekuatan tempurnya adalah pilihan terbaik, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengungkapkan ruang kecilnya kepada orang lain. Hujan di luar turun semakin deras, seperti hujan lebat. Ketika Li Yunfei kembali ke tenda, pakaiannya hampir basah kuyup dan terasa sangat tidak nyaman di kulitnya. Ketika Michelle melihat ini, dia menyuruhnya untuk segera melepasnya dan membiarkannya terkena udara agar dia tidak masuk angin di pegunungan. Ini bukan saatnya untuk malu-malu, jadi Li Yunfei tidak berbasa-basi dan langsung melepas pakaiannya hingga hanya mengenakan celana pendek. Dalam cahaya redup lampu sorot di pintu masuk tenda, setiap lekukan ototnya terlihat jelas. Mata Michelle berbinar, dan dia berkata dengan sedikit nada menggoda, "Yun, kamu bisa ikut kompetisi MR Bodybuilding. Meskipun ototmu tidak terlalu berlebihan, ototmu jelas yang paling terkoordinasi dan indah yang pernah kulihat. Jika kamu ikut kompetisi, aku janji akan menjadi penggemarmu terbesar." Aku belum sampai ke level itu. Li Yunfei sebenarnya tidak menyukai kompetisi binaraga dan menanggapi pujian itu dengan dingin. Ya ampun, kompetisi binaraga itu kegiatan yang keren dan bergaya. Bagaimana bisa dianggap merendahkan? Aku benar-benar tidak mengerti cara berpikir kalian orang timur. Michelle sangat terkejut dan bingung. Memiliki hal-hal baik tidak selalu berarti Anda harus memamerkannya. Kami orang timur lebih suka bersikap rendah hati dan sederhana. Lagi pula, tidak ada yang perlu dipamerkan dari tubuh saya. Saya tidak mencari nafkah berdasarkan penampilan atau bentuk tubuh saya. Oh, baiklah, aku tidak ingin berdebat denganmu, dan aku juga tidak ingin membahas pandangan timur dan barat tentang kehidupan dan nilai-nilai. Pokoknya, terima kasih banyak untuk malam ini, kata Michelle, sambil naik ke arah Li Yunfei, menangkup wajahnya, dan memberinya ciuman yang serius. Dia melanjutkan, kamu mungkin belum tidur. Aku merasa sangat baik sekarang. Aku akan berjaga sebentar, agar kamu bisa tidur lebih lama. Selama banjir bandang tidak menghanyutkan tenda kita, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Ya, terima kasih. Aku memang sedikit lelah. Li Yunfei hanya tidak ingin terlalu canggung di tenda kecil itu, jadi berpura-pura tidur adalah ide yang bagus. Kalau tidak, dengan seorang wanita cantik berdarah campuran Perancis yang berantakan dan wangi duduk di sebelahnya, dan baru saja melewati pertempuran sengit, siapa yang tahu hal-hal tidak masuk akal apa yang mungkin dia lakukan padanya. Lebih baik tidur saja. Namun, bahkan di dalam kantong tidur, aku tidak bisa tertidur. Kantong tidur itu masih menyimpan aroma Michelle, mungkin parfum, manis dan memabukkan. Itu membuatku gelisah, sama sekali tidak mengantuk, melainkan lebih waspada. Mataku terus melirik ke arah tempat dia duduk, karena dia begitu dekat. Bokongnya yang montok dan bulat memiliki lekukan yang sangat memikat dan seksi. Seperti obat terlarang, menggoda setiap pecandu yang mendekatinya. Pakaian di pinggangnya tidak sepenuhnya menutupi tubuhnya, memperlihatkan beberapa bagian kulitnya yang halus dan lembut. Kulitnya halus, kenyal, cantik, dan tanpa celah. Li Yunfei menelan ludah, segera menutup matanya, tak sanggup lagi melihatnya. Untuk mengalihkan perhatiannya, jiwanya langsung memasuki ruang kecil itu, bersiap untuk mengamati wilayahnya dan mengalihkan pikiran-pikiran yang menggoda dari benaknya. Terkikik! Terkikik! Ertuzi berteriak ketakutan ketika melihat Li Yunfei muncul dan terbang turun dari pohon persik. Gerakannya lebih mirip meluncur daripada terbang, karena bulunya belum sepenuhnya menempel. Setelah mendarat, ia melompat lagi dan meluncur ke depan sejauh belasan meter sebelum bersembunyi di ladang ginseng. Mendengar jeritan ketakutan Ertuzi, Li Yunfei merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah memeriksa pohon persik itu lebih dekat, ia langsung marah. Pohon itu telah melahap sebagian besar buah persik yang paling merah dan besar. Terlebih lagi, pohon itu hanya memakan bagian yang paling merah, meninggalkan bagian yang agak hijau di pohon. Buah persik yang tidak habis dimakan itu mengeluarkan aroma buah yang aneh, menarik sekumpulan ikan di kolam di bawahnya untuk dengan panik memakan sisa-sisa yang dijatuhkannya. Ertuzi, apakah kau sedang mencari kematian? Roh Li Yunfei seketika terbang di atas ladang ginseng, menemukan burung aneh yang kepalanya terkubur di bawah daun ginseng, dan menariknya keluar. Makhluk itu sangat kuat, mengepakkan sayapnya dan menciptakan embusan angin yang aneh. Bahkan dengan kekuatan spiritual Li Yunfei, agak sulit untuk mengimbanginya. Hah! Baru kemudian Li Yunfei mengamati burung aneh itu lebih dekat. Setelah bulu-bulunya yang seputih salju tumbuh sepenuhnya, burung itu benar-benar menyerupai elang. Beratnya hanya sedikit di atas 1 kilogram, tetapi ketika rentang sayapnya direntangkan,
Panjangnya hampir 1 meter. Dia bertanya-tanya apakah burung itu selalu seperti ini, atau apakah ia telah meminum air mata air angkasa dan memakan ikan di air mata air tersebut, sehingga mengalami perkembangan kedua. Bulu-bulunya seputih salju, dan matanya yang hitam tajam sangat terang, hampir cerdas, memiliki kekuatan yang menembus hingga ke jiwa. Sebuah cincin emas mengelilingi mata hitamnya, memberikan penampilan yang sangat megah. Warna keemasan serupa juga terdapat di pangkal paruhnya. Selain itu, seluruh tubuhnya seputih salju, bahkan cakarnya pun seputih berkilauan. Seekor elang putih sepenuhnya benar-benar langka. Aku ingin tahu apakah ia bisa membantuku berburu. Sekarang ia terlalu ringan, mungkin masih muda. Setelah dewasa, beratnya pasti lebih dari 2 kilogram. Dengan ukuran sebesar itu, menangkap kelinci dan burung pegar tidak akan menjadi masalah sama sekali, seru Li Yunfei. Sebenarnya, ia tahu bahwa elang adalah elang dan burung falcon adalah falcon. Tetapi karena perbedaan ukuran antara elang dan falcon tidak signifikan, sulit untuk membedakannya, jadi ia harus menggunakan elang dan falcon sebagai pengganti. Dia belum pernah melihat elang putih murni di kota Qinglong. Mungkin saja elang itu terbang dari pegunungan bersalju di sebelah barat. Ertuzi, kau memakan buah persik keabadianku, jadi kau harus menjual dirimu untuk melunasi hutangmu. Mengerti? Begini kesepakatannya untuk setiap buah persik yang kau dapatkan, kau harus menangkap 1000 kelinci atau 1000 burung pegar untukku. Jangan melawan, percuma saja melawan. Jika kau melawan lagi, aku akan memukulmu sampai mati, kata Li Yunfei, bersiap menyerang. Elang itu memang menjadi jinak, tetapi matanya tertuju pada Li Yunfei dengan marah, penuh dengan sikap yang tidak terkendali. Li Yunfei terbang ke pohon persik dan menunjuk buah-buahan persik, sambil memarahi, kamu tidak boleh makan buah di pohon lagi. Elang dan burung falcon adalah burung pemangsa karnivora. Makan sayuran akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Lihat ikan di kolam, makanlah sepuasmu. Setiap ikan hanya bernilai 100 burung pegar. Makanlah dengan baik. Aku mendukungmu. Pada hari kamu melunasi hutangmu, aku pasti akan memberimu kebebasan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Ertuzi mengerti atau tidak, dia melemparkannya dengan ringan ke udara. Dengan suara wos yang bersemangat, Ertuzi melesat ke langit. Sayangnya, sayapnya belum sepenuhnya tertutup bulu. Setelah terbang lebih dari 20 meter, ia jatuh kembali ke tanah, yang membuatnya mengeluarkan teriakan aneh karena marah. Setelah memberi Ertuzi pelajaran yang setimpal, Li Yunfei merasa gembira. Dia memeriksa pohon buah liar yang telah ditanamnya sehari sebelumnya dan mendapati bahwa semuanya selamat dan tumbuh dengan baik, bahkan lebih hijau dan lebih subur daripada yang tumbuh di antara bebatuan di luar. Secara khusus, sekitar selusin tanaman anggur di atas kolam dipenuhi buah anggur, hijau dengan warna merah, ramping dan anggun seperti kuku wanita cantik. Kelihatannya enak sekali. Namun, masih butuh waktu sebelum matang. Li Yunfei membersihkan tanaman anggur yang tumbuh terlalu lebat dan merawat pohon buah-buahan lainnya. Merasa tubuh spiritualnya sedikit lelah, ia memandikannya dengan air mata air spasial seperti biasa untuk menghilangkan kelelahannya. Setelah kembali ke tubuh fisiknya, ia perlahan tertidur. Sejak matahari muncul di ruang kecil itu, tanaman tumbuh lebih sehat, dan bahkan ikan pun menjadi jauh lebih lincah. Li Yunfei tidak dapat menemukan alasannya, dan hanya berpikir untuk mencari beberapa meteorit lagi untuk melihat apakah efeknya akan lebih jelas. Daratan di ruang angkasa itu semakin berkembang menjadi bentuk bulat, dan Li Yunfei selalu menduga bahwa setelah beberapa waktu, daratan ini mungkin akan berubah menjadi planet mini. Air banjir semakin tinggi. Kita akan tersapu dari tebing. Cloud, bangun. Li Yunfei sedang tidur nyenyak ketika ia terbangun oleh teriakan Michelle. Ia sangat terkejut sehingga melompat dan hampir tersandung kantung tidurnya. Dia menggosok matanya dan berbalik, hanya untuk mendapati bahwa hari sudah terang. Dia buru-buru membuka kantong tidurnya dan bergegas ke pintu masuk tenda tempat Michelle berada. Saat melihat keluar, dia langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Li Yunfei melihat bahwa di bawah pintu keluar tenda terdapat tebing, dan di bawahnya, arus air yang deras, seperti derap kuda yang mengamuk, mengguncang tenda dengan hebat. Air banjir telah melewati ngarai kecil yang sama yang mereka lalui sehari sebelumnya. Jika mereka tidak berhasil keluar dari ngarai itu, mereka pasti akan tersapu ke neraka oleh banjir. Kita sudah jelas-jelas mengamankan tenda dengan pasak kayu saat mendirikannya. Jadi bagaimana mungkin tenda itu masih bisa hanyut terbawa air? Teriak Li Yunfei cemas, lalu cepat-cepat merangkak keluar dari tenda. Kakinya gemetar saat melangkah ke bebatuan yang licin. Mereka hanya beberapa puluh sentimeter dari tepi tebing. Itu sangat berbahaya. Untungnya, begitu kakiku menyentuh tanah, aku sampai di zona aman. Kemudian, aku meraih salah satu sudut tenda dan menariknya ke tempat aman. Michelle, yang berteriak-teriak, tiba di zona aman pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan Yun, kau sungguh kuat. Kau benar-benar menarikku ke sini? Seru Michelle, kehilangan semua ketenangan dan keanggunannya sebagai wanita cantik. Dia melihat terlalu banyak hal yang sulit dipercaya pada Li Yunfei.
Li Yunfei tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia dengan cepat menemukan pasak kayu yang longgar dan mengamankan kembali tenda. Setelah menambahkan pasak di keempat sudut, Li Yunfei akhirnya menghela napas lega. Untungnya, dia tahu kemarin akan hujan dan telah mengambil tindakan pencegahan ekstra, mengikat tali tambahan ke bebatuan di dekatnya. Jika tidak, tenda itu pasti sudah tersapu arus sejak lama. Ia semakin meragukan kualifikasi Michelle untuk melakukan eksplorasi. Michelle telah tidur hampir sepanjang malam dan baru bertugas ketika hampir subuh. Namun ia tidak menyadari bahwa tenda telah hanyut terbawa air dan berada di ambang bahaya. Ia benar-benar tidak tahu tugas macam apa yang sedang dilakukan Michelle. Dua anjing pemburu kecil juga melompat keluar dari tenda, terlambat menggonggong dengan keras. Aku hampir hanyut terbawa banjir saat sedang bertugas. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Li Yunfei hanya mengenakan pakaian dalam, berdiri di tengah hujan deras, menatap wanita asing cantik di dalam tenda. Wajahnya sangat tidak senang. Pada titik ini, lupakan soal kesatriaan. Dalam penjelajahan alam liar, teman-temanmu akan bergiliran menjagamu, mempercayakan hidup mereka padamu. Jika kamu mengkhianati kepercayaan mereka, konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan jika kamu tidak langsung berpisah, kamu tetap akan kehilangan kepercayaan satu sama lain, meningkatkan bahaya di alam liar. Maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Hujannya mungkin terlalu deras, dan aku tidak merasakan tendanya bergerak. Dan ketika aku melihat keluar melalui celah-celah tenda, aku tidak melihat apapun selain bebatuan dan hujan deras. Pokoknya, ini salahku. Michelle tahu keseriusan masalah ini, jadi alih-alih bersikap imut atau menawan, dia meminta maaf kepada Li Yunfei dengan sangat tulus. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Li Yunfei merapikan rambutnya yang basah kuyup, menyipitkan mata ke langit, dan berkata, hujan ini sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat, jadi kita mungkin tidak bisa melanjutkan perjalanan, apalagi mencari teman perjalanan lain. Ini berarti kita akan terus bekerja sama dan melakukan perjalanan bersama. Kuharap kau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kau harus menepati janji. Jika tidak bisa, lebih baik kau tidak mengatakan apapun. Michelle mendongak, setengah berjongkok di dalam tenda, mendengarkan teguran Li Yunfei. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pria Tiongkok telanjang ini sangat berkelas, dominan, dan maskulin. Dia langsung menerobos hujan deras begitu bangun pagi-pagi sekali, dan celana dalamnya sudah basah kuyup. Terlebih lagi, pagi hari adalah saat pria paling aktif secara fisiologis, dan simbol kejantanan yang besar dan menonjol hampir membuat celana dalamnya robek, sangat mencolok. Michelle merasakan jantungnya berdebar kencang, cuping telinganya terasa panas, dan matanya terus melirik alat kelamin pria itu, berpikir bahwa ukurannya tidak kalah dengan pemeran utama pria dalam film dewasa yang pernah ia tonton sebelumnya, dan mungkin bahkan lebih baik. Namun, sebelum pemikiran-pemikiran yang mulai tumbuh itu sempat berakar, pemikiran tersebut dengan cepat dihancurkan oleh teguran Li Yunfei yang bahkan lebih keras. Tendanya robek karena anjing liar kemarin. Apa kamu tidak membawa perlengkapan jahit? Dengan hujan deras seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak air hujan yang sudah meresap? Tidakkah kamu bisa menjahitnya sendiri? Sebagai seorang pria, tentu saja aku memiliki tanggung jawab membimbingmu saat kau tersesat, melindungimu saat binatang liar muncul, dan menyediakan 3 kali makan sehari saat makanan langka. Tetapi sebagai seorang wanita, kau juga harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabmu. Michelle terkejut mendengar rentetan kata-kata Li Yunfei dan berkata dengan sedikit malu, aku akan menjahit tenda sekarang. Kurasa aku tidak tahu cara melakukan hal lain. Tapi aku punya sedikit kemampuan memijat. Jika kau lelah, aku bisa membantumu. Aku khawatir aku tidak bisa menangani hal yang lebih rumit saat ini, tapi aku akan mencoba yang terbaik karena aku sudah menganggapmu hebat. Beri aku waktu, dan aku yakin aku pasti akan memberikan pelayanan yang sangat baik dan memenuhi kewajibanku sebagai seorang wanita. Ini, sepertinya. Li Yunfei juga bingung. Apa maksud semua ini? Ada yang terasa janggal. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu cabul? Dan semakin dia memikirkannya, semakin jelas maknanya. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Atau dia salah paham? Namun, dia tidak bisa terus mengumpat karena Michelle sudah merangkap perlahan, menonjolkan bokongnya yang bulat untuk mencari kotak peralatan jahit. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, terutama dada dan bokongnya, yang selalu mengejutkan pria-pria Tionghoa. Li Yunfei tak tahan lagi, karena ia menyadari bahwa tidak pantas baginya keluar hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Ia tampak seperti tongkat yang berdiri di sana, sangat canggung. Tak heran Michelle yang ramah sedikit malu saat melihatnya. Jadi, itulah yang terjadi. Setelah mengetahui alasannya, Li Yunfei memutuskan untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri lebih lanjut. Namun, dia tidak mungkin kembali ke tenda untuk berganti pakaian. Dia hanya memiliki 2 set pakaian kering, dan jika basah, dia tidak akan punya lagi untuk berganti. Jika dia tidak salah, 1 set hanya setengah kering. Dia akan menghemat uang sebisa mungkin. Lagi pula, kondisi fisiknya sangat bagus, dan bahkan dengan hujan deras dan angin gunung,
dia tidak merasa terlalu kedinginan, hanya sejuk yang menyenangkan. Namun, melihat Michelle meringkuk di dalam tenda, menggigil kedinginan meskipun mengenakan pakaian, jelas bahwa suhu di pegunungan sama sekali tidak tinggi. Siapapun yang berani berkeliaran telanjang di tengah angin dan hujan, entah sedang pamer atau bertindak bodoh. Anjing liar hitam yang kami bunuh kemarin terjebak di antara bebatuan setelah hanyut terbawa air. Jika tidak, kami tidak akan bisa menikmati hidangan lezat ini. Pada hari hujan, sulit untuk berburu hewan liar di pegunungan, jadi makanan perlu dihemat. Anjing ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Lagi pula, suhu di pegunungan rendah, jadi meskipun ditinggalkan di atas batu tanpa dibersihkan, makanan itu tidak akan busuk dalam 1 atau 2 hari. Namun, meninggalkannya di sana tidak aman. Beberapa hewan liar mungkin melompat keluar dari hutan dan menculik anjing itu. Jadi dia menemukan seutas tali, mengikatnya ke kedua kaki belakang anjing itu, dan menggantungkannya di cabang pohon kecil di dekatnya. Lalu aku masuk ke dalam tenda, memakai sepatu, dan bersiap memotong tiang bambu untuk membangun tempat berlindung sementara agar aku bisa menyalakan api dan memasak. Tidak ada makanan di hari hujan? Mustahil. Dunia seorang pencinta kuliner berada di luar pemahaman kebanyakan orang. Tak lama kemudian, di bawah tatapan bertanya Michelle, Li Yunfei menarik beberapa batang bambu. Ia pertama-tama menancapkan 4 batang bambu tebal ke tanah. Meskipun batu itu sulit dipahat, itu bukan masalah bagi Li Yunfei. Namun, ia tidak bisa terlalu berlebihan. Ia hanya memahat beberapa lubang kecil berdiameter sekitar 10 cm, memasukkan batang bambu, dan kemudian menggunakan batu untuk menahannya agar tidak miring. Keempat pilar penyangga didirikan dengan cepat, dengan kecepatan yang menakjubkan. Kemudian, tiang bambu yang lebih tipis diikatkan di bagian atas, setinggi sekitar 1 meter, melengkapi kerangka sebuah gubuk bambu. Kemudian, seolah-olah dengan sihir, Li Yunfei mengeluarkan selembar kain minyak dari ransel besarnya dan menutupi kerangka bambu itu dengannya. Dia memaku kain itu di sekelilingnya untuk mengamankannya. Untuk menghalangi angin, dia juga membungkus lapisan kain minyak lain di sekitar 4 pilar penyangga, hanya sekitar setengah tinggi badan seseorang, cukup untuk menahan angin. Dalam sekejap mata, sebuah gubuk bambu sederhana seluas 6 atau 7 meter persegi selesai dibangun. Michelle tak kuasa menahan diri untuk berlari keluar dan menggoyang-goyangkan gubuk bambu itu. Ternyata sangat kokoh. Angin kencang bertiup, dan kertas terpal berderak keras, tetapi struktur utamanya tidak bergoyang sama sekali, menunjukkan bahwa gubuk itu sangat stabil dan aman. Kau bisa percaya padaku untuk menangani semuanya. Aku pasti tidak akan menipumu. Li Yunfei berdiri di dalam gudang, tersenyum, mengagumi mahakaryanya. Cukup nyaman tidak basah kuyup karena hujan. Dia menyeka air hujan dari wajahnya dan tersenyum lebar. Setelah memuji Yun selama beberapa saat, Michelle bertanya, Yun, aku selalu penasaran, berapa banyak barang di dalam ranselmu? Kamu benar-benar menyiapkan kertas minyak sebanyak itu? Apakah kamu mengantisipasi hujan deras yang akan segera datang? Akan aneh jika tidak hujan di pegunungan pada waktu seperti ini. Tentu saja, kami sedang menyiapkan kertas minyak, untuk berjaga-jaga jika tidak ada tempat untuk menyalakan api dan memasak. Li Yunfei tidak ingin membahas kapasitas ransel itu dengannya, karena takut membongkar rahasia ruang yang sempit itu. Dia memindahkan beberapa batu dan memasang kompor lagi. Dia juga diam-diam mengeluarkan setengah panci sup burung pegar yang telah disimpannya di ruang kecil kemarin. Michelle, khawatir pakaiannya akan basah kuyup karena hujan, mengucapkan beberapa patah kata lalu kembali ke tenda. Hal ini memudahkan Li Yunfei untuk mengakses bahan-bahan di ruang kecil tersebut. Pertama, dia menyalakan api dengan beberapa kayu bakar kering yang telah dia simpan di tenda kemarin. Kemudian, dia mengelilingi kayu bakar tersebut dengan kayu bakar basah, yang akan mengeringkan kayu bakar di sekitarnya saat terbakar. Sebenarnya, Li Yunfei telah menyimpan cukup banyak kayu bakar kering di ruang kecilnya, tetapi tidak nyaman menggunakannya di depan Michelle. Jadi dia menggunakan metode bertahan hidup di alam liar biasa. Setelah menyalakan api, Li Yunfei mencuci tangannya, membuang tulang ayam dari panci sup, hanya menyisakan daging ayam, dan mencabik-cabik ayam menjadi potongan tipis. Kemudian dia menuangkan beras giok yang sudah dicuci ke dalam panci dan meletakkannya di atas api untuk mulai memasak bubur. Memasak bubur membutuhkan waktu lama, jadi Li Yunfei memanfaatkan waktu sebelum air mendidih dan pergi ke hutan dengan koin emas dan perak untuk memetik beberapa jamur dan segenggam ketumbar liar sebelum kembali ke rumah dengan puas. Namun, sebelum mereka sampai setengah jalan pulang, koin emas dan perak tiba-tiba menggonggong liar ke arah pohon besar di depan. Bulu di leher mereka berdiri tegak, sangat gugup. Indra Li Yunfei sangat tajam, namun ia tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Tepat ketika ia hendak menghentikan anjing-anjing pemburu, seekor ular piton besar berwarna coklat gelap menjulurkan kepalanya dari antara ranting-ranting. Tubuhnya tersembunyi di antara dedaunan hijau, sehingga mustahil untuk melihat panjangnya. Tetapi kepalanya yang besar, dengan lidah bercabang yang menjulur, tampak mampu menelan seekor anak domba kecil utuh. Dari situ,
Ia menyimpulkan bahwa tubuh yang tersembunyi di balik dedaunan itu setidaknya sepanjang 7 atau 8 meter. Terkejut, Li Yunfei segera mengambil senapan berburunya dari ruang sempit itu dan membidik ular piton tersebut. Namun, dia tidak percaya senapan berburu bisa bertahan dalam pertarungan jarak dekat dengan ular piton. Ular piton itu berhenti sekitar 10 meter jauhnya, menjulurkan kepalanya, dan menatap Li Yunfei dengan curiga. Kemudian, ular itu meluncur keluar dari balik pohon, menggulung tubuhnya menjadi bola, dan mengambil posisi bertahan dan agresif. Barulah kemudian ia menyadari bahwa ular piton itu panjangnya 7 atau 8 meter, dengan tubuh yang sangat tebal, terutama bagian perutnya yang membengkak secara tidak biasa, yang jelas menunjukkan bahwa ular itu baru saja makan. Setelah mengetahui bahwa ular piton itu telah makan, Li Yunfei menghela napas lega. Tetapi sebelum ia sempat menghembuskan napas, ular piton itu membuka rahangnya yang besar dan menerkamnya. Melihat ular piton itu menerkamnya, Li Yunfei, meskipun basah kuyup karena hujan, langsung berkeringat dingin. Jangkauan deteksi ruang kecilnya sekitar 8 meter, tetapi menghadapi ular piton besar ini, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri darinya pada jarak tersebut. Saat ular piton itu menerkam, kedua anjing pemburu itu tidak mundur. Dengan lolongan, mereka menerkam ular piton itu, melompat lebih dari 1 meter saat mendekat, seperti macan tutul, ganas dan tak tertandingi, tanpa menyadari mulut ular piton yang menganga yang bisa menelan mereka hidup-hidup. Dalam sekejap, Li Yunfei menembak. Terlepas dari apakah tembakannya mengenai sasaran atau tidak, dia harus mengalihkan perhatian ular piton itu dengan mengambil koin emas dan tembaga. Dor! Dor! Senapan laras pendek hanya bisa menembakkan paling banyak 2 tembakan. Ular piton itu menghentikan serangannya, kepalanya langsung menukik ke tanah, tetapi tidak terkena serangan. Ia berguling, ekornya terayun-ayun dari belakang ke arah 2 anjing pemburu yang menyerangnya. Guk! Anjing pemburu itu, yang tergantung di udara, tidak mampu menghindar, tetapi berhasil menendang ekor ular piton dengan keras menggunakan kedua cakar depannya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, koin emas dan tembaga itu terlempar lebih dari 10 meter jauhnya, mendarat di semak-semak di belakang Li Yunfei. Ular piton itu juga mendesis kesakitan, meninggalkan 7 atau 8 sisik, dan bahkan sepotong daging lembut terkoyak di satu tempat oleh anjing pemburu. Ular itu berdiri, membuka mulutnya lebar-lebar, matanya berbinar, dan menatap tajam ke arah Li Yunfei. Li Yunfei, memperkirakan jaraknya, tetap tak bergerak, juga terus menatap ular piton itu. Ular piton mungkin tampak kikuk, tetapi sebenarnya mereka sangat cepat dalam menyerang. Bahkan macan tutul di hutan pun tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Li Yunfei terpaksa menembakkan senjatanya, tetapi dia sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan meleset kecuali dia memiliki keberuntungan luar biasa dan berhasil mengenai kepala ular piton atau titik vital di lehernya. Baik pria maupun ular piton tidak melakukan gerakan pertama, masing-masing dengan kekhawatiran mereka sendiri, sehingga terjadi kebuntuan. Ular piton itu sangat sensitif. Ia merasakan bahaya yang berasal dari Li Yunfei, bahaya yang membuatnya agak gelisah. Serangan mendadaknya sebelumnya hanyalah upaya untuk menakut-nakuti 2 anjing pemburu yang menghalangi jalannya pulang. Namun, ia tidak menyangka bahwa tipuan ini akan memprovokasi serangan tanpa henti dari 2 anjing pemburu kecil itu, serta serangan balik dari manusia, membuatnya merasa marah dan terjebak. Guk! Guk! Kedua anjing pemburu itu melompat keluar dari semak-semak, masih penuh energi, tidak terluka, dan gerakan mereka sama sekali tidak terpengaruh. Namun, mereka tidak menyerang lagi, melainkan berdiri berjaga di depan, memperlihatkan gigi mereka, membenci sekaligus takut pada monster besar itu, tidak yakin bagaimana harus menyerang. Li Yunfei juga memiliki keraguan. Pertama, dia khawatir apakah dia benar-benar bisa menangkap ular piton raksasa itu ke dalam ruang kecil. Kedua, dia bertanya-tanya apakah ular piton itu akan merusak lingkungan di dalam ruang kecil setelah berada di dalamnya. Jika dia gagal dengan kekhawatiran pertama, tidak ada gunanya memikirkan hal lain, karena dia akan mati, dan apa gunanya mengkhawatirkan lingkungan ruang kecil itu? Kerak! Suara gemuruh petir tiba-tiba terdengar di langit, sangat keras, seolah-olah tepat di sebelah telinga. Ular piton itu gemetar ketakutan, dan dengan desisan, ia melesat ke semak-semak terdekat, menyentuh tanah, dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Li Yunfei menghela napas lega dan berlari kembali ke perkemahan bersama 2 anjing pemburunya. Sambil berlari, ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya. Ular piton biasanya tidak menyerang kecuali diprovokasi. Nasib buruk macam apa yang menimpanya hari ini? Ia diserang begitu melihat ular piton. Entah tempat itu adalah wilayahnya, atau ular itu hanya ketakutan, tetapi dilihat dari kondisi cuaca saat ini, kemungkinan besar ular itu ketakutan. Li Yunfei berlari sampai ke perkemahan dan akhirnya menghela napas lega. Michelle masih di sana, tidak dimakan ular piton, dan tenda serta gubuk bambu juga utuh, tanpa ada hewan liar lain yang menyerang. Bubur ayam di dalam gubuk bambu mengeluarkan aroma yang menggoda, hampir meluap. Michelle telah mengamati situasi dari dalam tenda.
Ketika dia melihat Li Yunfei berlari kembali dengan terengah-engah, dia sangat terkejut. Yun, apa yang terjadi? Ah, ada lintah di bahu dan punggungmu. Mendengar Michelle berteriak sambil menunjuk ke belakangnya, Li Yunfei mengira seekor ular piton telah mengejarnya. Dia berbalik tiba-tiba tetapi tidak melihat apapun. Baru setelah Michelle tergagap mengucapkan kata lintah, Li Yunfei menyadari apa yang terjadi dan buru-buru menepuk bahu dan punggungnya beberapa kali. Benar saja, telapak tanganku menyentuh beberapa serangga yang lembut dan licin. Serangga-serangga ini lebih menjijikan daripada ular berbisa di pegunungan. Penduduk setempat menyebutnya lintah gunung. Mereka tidak hanya menghisap darah tetapi juga suka menggali ke dalam tubuh manusia. Dulu, saya sering mendengar para pemburu tua di desa bercerita tentang seorang veteran yang pernah bertempur di Perang Vietnam. Ia beberapa kali digigit lintah saat mandi di hutan. Setelah kembali dari dinas militer, ia sering merasakan nyeri menyengat di uretranya. Ketika ia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dokter sangat ketakutan. Ternyata, seluruh kandung kemihnya penuh dengan lintah. Meskipun cerita itu dilebih-lebihkan dan bahkan agak absurd, cerita itu meninggalkan kesan mendalam pada Li Yunfei. Hanya membayangkan lintah merayap masuk ke kandung kemih kuda melalui matanya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding dan rambutnya berdiri tegak. Li Yunfei menepuk-nepuk tubuhnya beberapa kali, hanya berhasil menepis 3 lintah besar seukuran jari. Beberapa lintah lainnya sudah menancap ke dagingnya dan tidak bisa dilepaskan. Namun, dia tidak bisa memaksa mereka untuk lepas. Jika dia mematahkan pengisapnya, itu akan jauh lebih merepotkan. Tidak hanya akan menyebabkan infeksi, tetapi juga bisa menyebabkan luka borok, yang mengakibatkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Michelle, ambil bubuk belerang dari tenda. Apa? Kamu tidak tahu apa itu belerang? Oh, sial, aku juga lupa kata itu. Ada di tenda, aku menggunakannya kemarin tapi tidak memasukkannya ke dalam ranselku. Ah sudahlah, tidak apa-apa, insektisida atau obat nyamuk di ranselmu juga bisa. Li Yunfei sangat takut dengan hal-hal itu. Dia berpikir bahwa hujan akan membersihkan mereka di hutan, dan lintah-lintah itu tidak akan menggigitnya. Tetapi dia digigit oleh lebih dari 10 ekor lintah. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang telah mereka hisap darinya. Itu sangat menjijikan. Karena cemas, dia lupa cara mengucapkan banyak kata. Untungnya, Michelle sering berpetualang di alam liar dan tahu cara menangani lintah-lintah ini. Michelle dengan panik mencari botol obat nyamuk di ranselnya dan menyuruh Li Yunfei berdiri di gubuk bambu kecil sementara dia menyemprotkannya ke lintah-lintah di punggungnya. Begitu obat nyamuk itu mengenai lintah, serangga bertubuh lunak itu menggeliat dan berputar seolah tertusuk jarum, menarik pengisapnya dari kulit Li Yunfei dengan bunyi gedebuk saat mereka jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Lintah-lintah yang tersisa pun sama. Begitu bersentuhan dengan obat, mereka langsung jatuh dari tubuh Li Yunfei dan diinjak-injak hingga mati oleh Li Yunfei yang merasa jijik. Namun, lintah terakhir menancap sangat dalam di bahunya, hampir seluruh tubuhnya, sehingga obat tersebut tidak dapat menjangkaunya. Apa yang harus kita lakukan, Yun? Yang terakhir ini sudah menggali terlalu dalam, dan tidak mau keluar meskipun aku sudah menyemprotkan begitu banyak pestisida. Michelle juga takut dengan serangga bertubuh lunak ini, tetapi dia merasa setidaknya bisa melakukan sesuatu untuk Li Yunfei. Jadi dia memaksakan diri untuk menyingkirkan serangga-serangga itu meskipun takut. Namun, yang terakhir menggali begitu dalam hingga hampir membuatnya menangis. Hanya tersisa 1? Tidak apa-apa, nanti kau bisa pakai pisau untuk mengiris kulitku, kata Li Yunfei, memeriksa tubuhnya lagi, dan menarik keluar 2 lintah lagi, masing-masing sepanjang 6 atau 7 cm, dari rambutnya. Li Yunfei mengingat kembali proses memasuki hutan. Dia sangat berhati-hati sepanjang waktu, kecuali saat bertemu dengan ular piton. Dia lupa untuk waspada terhadap lintah di ranting atau rumput di sekitarnya, dan mungkin pada saat itulah lintah-lintah itu menggigitnya. Li Yunfei berlari kembali ke tenda, menemukan bubuk belerang, dan mengeluarkan pisau berburunya, meminta Michelle untuk mencobanya lagi. Jika bubuk belerang masih tidak berhasil, mereka harus menggunakan pisau untuk mengiris kulit dan menarik keluar lintah kecil yang tidak tahu apa-apa itu. Mungkin karena lintah itu sudah kenyang menghisap darah, ia sedikit mundur. Ketika bubuk belerang ditaburkan padanya, akhirnya ia merasakan sakit, menggeliat-geliat tubuhnya yang gemuk, dan menjauh dari luka tersebut. Setelah terjatuh ke tanah, dia diinjak-injak sampai mati oleh Li Yunfei. Pengalaman ini membuat Li Yunfei menyadari sebuah kebenaran yang mendalam: memiliki ruang yang kecil tidak membuatnya jauh lebih beruntung daripada orang lain. Jika dia bertemu dengan ular piton besar, ular berbisa, atau bahkan serangga kecil bertubuh lunak seperti ini, dia tetap bisa mengalami akhir yang tragis. Selanjutnya, luka perlu diobati karena gigitan lintah menyebabkan pendarahan hebat. Hal ini karena ketika lintah menggigit, ia mengeluarkan hemolisin yang melarutkan sel darah merah, mencegah darah di luka membeku dengan cepat. Li Yunfei pertama-tama berdiri di tengah hujan deras untuk membersihkan darah sebelum membiarkan Michelle mengoleskan yodium pada lukanya. Yang mengejutkan Michelle, pendarahan dari luka Li Yunfei berhenti dengan cepat, dan bahkan ada tanda-tanda awal pembentukan kerak.
Kemampuan penyembuhan ini sungguh menakjubkan. Li Yunfei memeriksa koin emas dan tembaga itu dan terkejut mendapati bahwa koin-koin itu bebas dari lintah. Lintah berkerumun di rerumputan setelah hujan, jadi dia beruntung tidak digigit. Namun, melihat bulu kedua anjing pemburu yang halus dan seperti satin, begitu lembut sehingga bahkan kutu pun tidak bisa bersembunyi dari mereka saat berlari, dia berpikir bahwa meskipun lintah hinggap di tubuh mereka, lintah itu pasti sudah menggoyangkannya sejak lama. Seluruh kejadian ini membuat Li Yunfei kelaparan. Dia memotong beberapa jamur shiitake dan menaburkannya ke dalam bubur yang sudah matang. Saat itu, dia tidak bisa meninggalkan panci. Jadi dia berjongkok di sana sambil mengaduk agar tidak gosong. Setelah memasak sekitar 10 menit lagi, aroma jamur shiitake telah meresap ke dalam bubur. Sebelum dia menaburkan beberapa daun ketumbar cincang dan mengangkat panci dari kompor. Yun, itu benar-benar berbahaya hanya karena sedikit sayuran. Ingat untuk memakai pakaian lain kali kamu pergi ke hutan. Kali ini tersangkut di punggung dan bahumu. Tapi kalau tersangkut di alat kelamin laki-laki, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Michelle memakan bubur ayam buatannya yang istimewa, merasa sangat lezat dan dalam suasana hati yang baik, sudah merasa ingin menggodanya. Li Yunfei masih gemetar dan tidak ingin menggodanya. Lintah itu menjijikan. Mereka tidak akan membunuhmu. Dalam perjalanan pulang setelah memetik sayuran liar, aku bertemu dengan ular piton sepanjang sekitar 10 meter yang benar-benar menyerangku. Itu menakutkan. Jika aku tidak menghadapinya, lintah itu tidak akan hinggap di tubuhku. Michelle berseru. Apa? Ada ular piton sepanjang 10 meter di sekitar sini? Oh, itu berita buruk. Ular piton sangat agresif ketika lapar atau ketakutan. Bagi mereka, manusia tidak berbeda dengan hewan liar biasa. Bagaimana kalau kita pergi setelah sarapan? Semangkuk bubur ayam, sekaleng daging sapi, dan irisan lobak pedas yang dikeluarkan Li Yunfei dari ranselnya kombinasi sempurna antara daging dan sayuran, menjadikannya pendamping yang sangat baik untuk nasi. Namun, setelah mendengar bahwa ada ular piton besar di dekatnya yang aktif menyerang manusia, Michelle langsung kehilangan nafsu makan dan tidak ingin menggoda Li Yunfei, yang memungkinkan Li Yunfei untuk menikmati ketenangan dan sarapan dengan damai. Bepergian di tengah hujan? Itu ide yang sangat buruk. Itu mungkin lebih berbahaya daripada dikejar ular piton, kata Li Yunfei sambil menuangkan sisa bubur kedua anjing pemburu. Namun ketika ia mendongak, ia tiba-tiba berteriak kaget, menunjuk ke tempat ia menggantung anjing mati tadi dan bertanya, di mana anjing liar yang kita bunuh kemarin? Aku jelas-jelas menggantungnya di sana. Kenapa hilang? Ada ular piton di sini? Dan ada anjing liar yang mati? Michelle menjerit, ketakutan karena kesimpulannya sendiri. Wajahnya bahkan lebih pucat daripada Li Yunfei. Ya Tuhan, kita harus segera pergi. Mungkinkah perkemahan kita berada di wilayah ular piton? Ular piton biasanya berburu dengan merasakan panas untuk menangkap mangsa hidup. Bangkai anjing liar yang digantung Li Yunfei di dahan pohon sudah dingin. Jika dimakan oleh ular piton, itu akan sangat menarik. Itu akan menunjukkan bahwa ular piton raksasa ini telah hidup sangat lama dan memiliki kemampuan berburu lainnya. Li Yunfei ingat bahwa sebagian besar ular piton di pegunungan terdekat berukuran 5 atau 6 meter. Makhluk sebesar itu, sekitar 10 meter panjangnya, sangat langka. Dia hanya pernah melihat satu ekor saja dari sekian banyak kali dia dan kakeknya menjelajah pegunungan sebelumnya. Itu pun di pegunungan yang dalam, di hutan lebat dekat puncak teratai. Peluang untuk bertemu ular piton sebesar itu di daerah pegunungan seperti itu sangat kecil. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Jika hewan liar lain bersembunyi di dekatnya dan diam-diam mengambil bangkai anjing liar yang tergantung di cabang pohon setinggi manusia, maka tempat ini akan jauh lebih berbahaya. Bangkai anjing liar yang bisa dicuri dari ketinggian seperti itu pastilah milik kucing besar, seperti macan tutul atau alienx yang sudah sangat tua. Hembusan angin bertiup kencang, dan Li Yunfei menggigil. Ia menyadari bahwa telanjang bukanlah pilihan, jadi ia segera berlari kembali ke tendanya untuk mengenakan pakaian. Mungkin bukan dingin yang mengganggunya, melainkan rasa takut yang mencengkeram hatinya. Michelle tetap berada di dekat Li Yunfei, tidak pernah meninggalkannya, karena takut diserang oleh monster tak dikenal yang bersembunyi di hutan lebat. Bahkan tanpa binatang buas, jika dia terpisah dari pria ini, dia akan mati kelaparan tanpa makanan. Selain kebutuhan pokok dan perlengkapan pertolongan pertama, ranselnya hanya berisi beberapa kotak coklat, beberapa botol multivitamin, dan sedikit dendeng sapi serta makanan kaleng. Sebagian besar makanannya ada pada sopir militer. Jika Li Yunfei tidak menyediakan buruan itu, dia mungkin akan kelaparan pagi ini. Aku ingin tahu di mana yang lain sekarang? Haruskah kita berbalik atau melanjutkan perjalanan? Michelle melihat Li Yunfei sudah selesai berpakaian, jadi dia segera mengemasi ranselnya dan bersiap untuk berangkat. Setelah beberapa hembusan angin, tetesan hujan mereda. Koin emas dan tembaga tampak tidak menyadari bahaya dan bermain-main di dekat gubuk bambu kecil. Mereka menangkap seekor kadal abu-abu, dan kedua anjing pemburu yang tidak bermoral itu menggunakannya seperti bola, menendangnya berulang kali hingga kadal yang lincah itu benar-benar kelelahan. Li Yunfei mendongak ke langit,
dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan menjawab, orang-orang itu melompat menuruni lereng bukit bersama kita. Jika mereka berguling sampai ke bawah, mereka akan seperti kita dan meninggalkan ngarai melalui lereng landai ini. Jika kita terus berjalan, kita pasti akan bertemu mereka. Jika beberapa orang berguling setengah jalan lalu mendaki kembali, mereka akan melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang sudah dibersihkan. Jika kita terus berjalan, kita mungkin juga akan bertemu mereka. Soal kembali, aku tidak tahu jalan ini mengarah kemana. Aku sudah tinggal di kota Qinglong selama bertahun-tahun dan belum pernah mendaki gunung dari sisi ini sebelumnya. Ini pertama kalinya. Awan di langit menipis, dan seluruh langit menjadi cerah, memperlihatkan warna biru langit yang murni. Ini jelas menunjukkan bahwa awan hujan telah menghilang dan langit akan segera cerah. Li Yunfei mengeluarkan 2 jas hujan sekali pakai dari ranselnya, mengenakan satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan satu lagi kepada Michelle. Disebut jas hujan sekali pakai, tetapi sebenarnya hanya jas hujan plastik, terbuat dari bahan yang sama dengan kantong plastik. Jas hujan ini bisa menjaga pakaian tetap kering saat berkabut atau hujan ringan saat mendaki. Tetapi saat hujan deras atau badai, jas hujan ini tidak akan terlalu efektif. Setelah membongkar tenda dan memasukkannya ke dalam ransel, hanya gerimis ringan yang turun dari langit. Kedua anak anjing itu menggonggong dengan gembira, seolah sudah cukup lelah dengan hujan deras. Tepat sebelum berangkat, Li Yunfei berjalan ke tepi lereng bukit dan melihat ke bawah ke arah ngarai. Air banjir mengamuk dan arusnya sangat deras. Tidak mungkin mengambil jalan pintas ini dalam jangka pendek, dan dia tidak tahu kapan air akan surut. Tidak ada jalan setapak menuju puncak gunung, dia harus membersihkan jalan dengan parang. Lintah, katak, kadal, landa ada begitu banyak makhluk ini sehingga Li Yunfei menjadi mati rasa terhadap mereka. Untungnya, dia memiliki potongan kain yang dililitkan di sekitar jahitan celana dan sepatunya, dan dia mengenakan sarung tangan putih, jadi jika ada lintah yang menempel, dia bisa melihatnya dengan cepat. Menjelang siang, hujan gerimis telah berhenti, dan cahaya kemerahan menggantung di langit, cahayanya yang kabur sangat indah. Li Yunfei berdiri di puncak bukit kecil yang jarang ditumbuhi gulma, dan menghela napas lega. Jalan menuruni bukit tampak bagus, cukup landai, miring ke arah barat, dengan banyak rumput liar, tetapi tidak banyak tanaman merambat berduri atau semak belukar. Setelah menuruni gunung, akan ada bentangan yang sangat datar tanpa puncak, jadi Anda tidak perlu terlalu memaksakan diri. Li Yunfei melepas jas hujan sekali pakainya, meletakkan ranselnya, dan duduk di atasnya untuk beristirahat. Jas hujan itu compang-camping dan robek karena rumput dan pepohonan. Li Yunfei mengikatnya menjadi bola dan memasukkannya kembali ke dalam ranselnya. Jas hujan itu sudah tidak berguna lagi baginya, tetapi dia tidak ingin merusak lingkungan alam. Michelle pun mengikuti, duduk di sebelah Li Yunfei, terengah-engah, dan memasukkan jas hujan sekali pakainya yang compang-camping ke dalam ranselnya. Seolah-olah dengan sihir, Li Yunfei mengeluarkan 2 buah tomat besar dan memberikan satu kepada Michelle. Kita hanya akan mengambil sesuatu untuk dimakan agar perut kita kenyang. Dan kita tidak akan menyalakan api di siang hari. Tidak ada hewan buruan di dekat sini. Tidak ada genangan air, dan hutan terlalu lembab untuk menyalakan api. Michelle mengambil tomat itu, matanya membelalak saat dia meneliti ransel Li Yunfei dengan tatapan aneh. Berapa banyak lagi barang bagus yang kau sembunyikan di ranselmu? Bisakah kau duduk di atas buah dan sayuran ini? Makanlah apapun yang kau punya. Kenapa banyak bertanya? Makanlah dengan cepat. Ini untuk menghilangkan dahagamu. Nanti akan ada makanan kemasan yang bisa dipanaskan sendiri. Aku jamin kau tidak akan kelaparan, kata Li Yunfei, lalu memakan tomat sebesar kepalan tangan dalam beberapa gigitan. Di bawah tatapan terkejut Michelle yang hampir mati rasa, ia mengeluarkan 2 kotak makanan kemasan yang bisa dipanaskan sendiri dari ranselnya. Makanan yang dapat memanaskan diri sendiri bekerja dengan mereaksikan kantung air di dalam wadah dengan zat pemanas yang dikemas dalam kain non-anyaman. Setelah strip plastik ditarik terbuka, kantung air akan pecah, memungkinkan zat pemanas bereaksi secara kimiawi dengan air, menghasilkan penyebaran panas yang merata dan menghasilkan suhu hingga 120 derajat Celcius. Setelah 6 menit, makanan mencapai suhu 55-70 derajat Celcius, dan siap untuk dimakan. Zat pemanas bereaksi dengan air untuk menghasilkan uap yang tidak beracun dan tidak berbahaya. Selain itu, hidangannya beragam, mudah dibawa dan disimpan, menjadikannya salah satu pilihan terbaik untuk pendakian gunung jarak pendek atau petualang di alam liar. Tentu saja, produk ini memiliki banyak kelebihan, tetapi juga beberapa kekurangan. Tidak banyak kekurangan, hanya satu sangat berat. Satu kotak beratnya hampir 500 gram, jadi 10 kotak akan memiliki berat 5.000 gram, setara dengan berat seluruh ransel orang rata-rata. Michelle terdiam, dia benar-benar terpikat oleh ransel aneh Li Yunfei. Menikmati angin sejuk dan pemandangan indah di bawah, dia perlahan dan anggun menggigit tomat, lalu berteriak dan melompat dari ransel itu. Oh, awan yang terkasih, apakah kau berhubungan dengan Tuhan? Mengapa semua yang kau keluarkan begitu lezat?
Li Yunfei sudah membuka kotak bekal, melepas segelnya, dan mulai memanaskannya. Dia sudah mengantisipasi reaksi Michelle, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengenal Tuhan, dan aku sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Lagi pula, jika kamu mendapatkan sesuatu yang lebih lezat dariku di masa depan, jangan kaget, nikmati saja." "Oke, tapi aku tidak bisa menahan diri. Ini sangat lezat." Mata Michelle berbinar-binar bahagia. Bagi seorang pencinta kuliner sejati, bisa menikmati makanan lezat yang belum pernah ia nikmati sebelumnya adalah kebahagiaan tertinggi. Tak lama kemudian, nasi dan sayuran dalam kotak makanan itu dipanaskan. Salah satunya adalah perut babi rebus dengan sawi asin, dan yang lainnya adalah daging babi suwir dengan saus bawang putih. Aromanya menggugah selera, tetapi ketika dicicipi, rasanya jauh lebih rendah daripada hidangan daging buruan yang dibuat Li Yunfei. Perbandingan itu tidak pantas. Begitu Anda terbiasa dengan makanan lezat, makan makanan kota ini seperti mengunyah lilin sulit ditelan. Ya Tuhan, kalau aku tidak begitu lapar, aku tidak akan makan sepeser pun. Apakah ini babi rebus dengan sawi asin? Ini berantakan, gelap, dan keruh. Apa-apaan ini? Apakah ini bisa dimakan? Yun sayang, bagaimana kalau kita bertukar? Babi suwir saus bawang putihmu terlihat enak. Di tengah-tengah makannya, Michelle tidak tahan lagi dan menyarankan untuk bertukar kotak bekal dengan Li Yunfei. Li Yunfei tidak mempermasalahkannya. Meskipun agak aneh memakan apa yang telah dimakan orang lain, wanita itu sangat cantik dan sehat, jadi dia tidak memiliki hambatan psikologis. Selain itu, mereka berdua telah berhubungan dekat selama 2 hari terakhir, jadi mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih intim. Baiklah, karena kamu bisa menyebutkan nama hidangan dalam bahasa Mandarin, aku akan bertukar denganmu. Dengan itu, Li Yunfei menyerahkan daging babi suwir dengan saus bawang putih yang setengah dimakan kepada Michelle dan mengambil setengah porsi daging babi rebus dengan sawi asin yang diberikan Michelle kepadanya. Setelah beberapa suapan, kami menyadari rasanya memang tidak enak, sama sekali tidak pedas, dan kami tidak bisa memakannya. Jadi kami mengeluarkan sekantong acar cabai dan kimchi dari ransel kami, meletakkannya di antara kami, dan perlahan serta dengan enggan menahan rasa hambar makanan tersebut. Beberapa kawanan burung pipit berkicau tanpa henti di hutan terdekat. Di balik dedaunan yang lebat, terlihat hamparan buah ceri liar merah yang menggoda, dengan burung-burung pipit bercicit dan berebut untuk memakan buah segar yang baru matang setelah hujan. Wah, ini enak sekali. Lebih manis daripada yang kita tanam sendiri di bawah gunung. Aku akan memetiknya. Li Yunfei, sambil membawa kotak bekal, berlari ke tengah hutan dan mengusir burung-burung pipit. Makan bekalmu dulu. Yun, hati-hati dengan lintah di hutan. Teriak Michelle dari luar hutan, tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Li Yunfei di dalam. Namun tak lama kemudian, Li Yunfei berlari keluar dengan segenggam ceri merah, meletakkannya di atas beberapa daun lebar, dan menawarkannya kepada Michelle. Cobalah, rasanya enak sekali. Tidak jauh berbeda dengan tomat yang kita makan tadi. Aku sudah makan beberapa di pohon, jadi kau tidak perlu menyisakan untukku. Li Yunfei sebenarnya telah menggali 2 pohon ceri liar dan memindahkannya ke ruang kecil itu. Michelle memakan beberapa buah ceri, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak kontradiktif. Li Yunfei bertanya dengan penasaran, "Ada apa? Ini buah favoritku waktu kecil, dan aku masih senang melihatnya sekarang. Aku ingat pernah pergi ke pegunungan bersama kakekku, dan jariku hampir digigit ular bambu saat mencoba memetik beberapa buah ceri liar lagi." Michelle menjelaskan dengan susah payah, manis dan asam dengan aroma buah yang lembut, "Ini adalah ceri terbaik yang pernah saya makan. Tapi, dibandingkan dengan tomat yang kau berikan, rasanya selalu ada yang kurang. Rasanya seperti tomat atau mentimun yang kau berikan memiliki energi yang membuatku merasa bersemangat, dan rasanya membawa energi itu, memberikan aroma unik yang membedakannya dari buah dan sayuran lainnya. Aroma itu sangat istimewa, tak terlukiskan." Li Yunfei terkekeh dalam hati. Itu hanya kekurangan energi spiritual. Benda-benda di dalam ruang kecil itu sangat kaya akan energi spiritual. Bagaimana mungkin buah dan sayuran yang tumbuh di luar memiliki konsentrasi yang begitu tinggi? Membuat seorang gadis asing menjelaskan ini dengan jelas memang sangat sulit. Namun, penggunaan kata energi oleh Michelle, alih-alih energi spiritual, cukup tepat. Tidak peduli bagaimana Michelle menjelaskannya, dia tetap memakan semua buah ceri liar, membersihkan sampah, memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, lalu memasukkan semuanya ke dalam ransel Li Yunfei. Li Yunfei tidak ingin mencemari daerah pegunungan terpencil ini, jadi dia mengambil risiko dan memasukkan sampah ke dalam ranselnya. Sebenarnya, ketika dia memasukkan tangannya ke dalam ransel, ruangnya sudah sempit, jadi tidak terlalu berat. Dia akan mengurus sampah itu setelah turun gunung. Saat Li Yunfei sampai di lereng bukit, ia melihat beberapa tanaman yang tampak familiar dengan daun lonjong tumbuh di pinggir jalan. Tingginya sekitar 20-30 cm, dengan batang silindris menyerupai tebu, bercabang, dan berwarna hijau cerah dan rimbun. Daunnya tebal dan berdaging.
Di ujung batang terdapat bunga berwarna hijau kekuningan dengan garis-garis ungu pada benang sari dan kelopak yang halus, memberikan penampilan yang anggun dan bersemangat. Hah, kurasa aku pernah melihat gambarnya di apotek kakek. Katanya itu dibeli oleh pedagang obat dari tempat lain, dan harganya cukup mahal. Nama ramuan ini apa lagi ya? Li Yunfei berjongkok di samping ramuan itu, mengerutkan kening sambil berpikir. Michelle berjalan sedikit lebih lambat. Melihat Li Yunfei berjongkok di sana sambil memperhatikan sesuatu, dia mencondongkan tubuh dan berseru kaget, ini Dendrobium officinale. Ini sangat langka dan sangat mahal di pasar internasional. Sebanding dengan emas, harganya puluhan yuan per gram. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah bentuk kering dari obat ini. Saya rasa namanya seperti Feng Dou. Ini termasuk salah satu obat paling terkenal di Tiongkok, setara dengan ginseng. Nama internasional yang dikenal untuk Dendrobium officinale adalah serangkaian istilah medis yang berasal dari bahasa Latin, yang sangat sulit dipahami. Li Yunfei mendengarnya beberapa kali tetapi tetap tidak mengerti artinya. Namun, dia memahami gagasan umumnya ramuan ini sangat mahal, seperti emas di pasar internasional, dan perlu diproses sebelum dapat dibuat menjadi obat jadi. Setelah mendengar ini, Li Yunfei akhirnya ingat. Ini adalah Dendrobium officinale, yang menduduki peringkat pertama di antara 9 tumbuhan abadi dalam kanon Taois, juga dikenal sebagai rumput sendi hitam. Setelah ditumis, warnanya berubah menjadi keemasan, seperti dilapisi logam. Karena menggumpal dan membentuk kelompok selama proses penumisan, produk jadinya disebut kapsul Dendrobium officinale. Kapsul Dendrobium officinale yang dibudidayakan secara artifisial dapat dijual seharga 30.000 hingga 50.000 yuan per kilogram di pasaran. Sedangkan untuk kapsul Dendrobium officinale liar ya, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Harganya sangat tinggi, dan telah lama terdaftar sebagai tanaman yang dilindungi tingkat ketiga oleh negara. Pengambilan secara ilegal adalah ilegal. Dendrobium officinale liar terbaik tumbuh di Gunung Yandang. Hanya sedikit sekali Dendrobium officinale liar yang ada di wilayah Sichuan, sehingga lebih langka daripada ginseng liar. Lingkungan pertumbuhannya mudah dikelirukan dengan gulma lain, sehingga sulit dibedakan. Jika Li Yunfei tidak begitu jeli, dia tidak akan menyadarinya saat melewati lereng berbatu ini. Di sini ada 3 tanaman, semuanya tumbuh dengan baik. Setiap tanaman memiliki seikat batang rumput yang mencuat, menunjukkan bahwa usianya sudah beberapa tahun. Li Yunfei tidak peduli seberapa terlindungi tanaman-tanaman itu. Dia langsung menggali mereka, membungkusnya bersama tanah di sekitar akarnya dalam kantong plastik, mengikat cabang dan daunnya, dan memasukkan ketiga tanaman itu ke dalam ranselnya. Michelle menatap dengan mata terbelalak, seraya berseru, beginikah cara memperlakukan Dendrobium officinale? Hanya dibungkus begitu saja dan dimasukkan ke dalam ransel? Bagaimana jika daunnya rontok atau batangnya patah? Apakah masih bisa dimakan? Apakah masih bisa dijual? Jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Ketiga tanaman ini terlihat cukup besar, tetapi setelah diolah menjadi kapsul Dendrobium officinale, beratnya hanya beberapa puluh gram saja dan harganya tidak akan mahal. Kau mungkin pernah mendengar bahwa kakekku adalah seorang dokter terkenal di kota Qinglong. Jika aku mempercayakan ramuan ini kepadanya, mungkin kita bisa menanamnya di rumah dan membantu lebih banyak orang di masa depan. Li Yunfei mengarang alasan yang aneh, tetapi sebenarnya, ketika dia memasukkannya ke dalam ranselnya, dia sudah memindahkannya ke ruang yang kecil. Pria botak di ruangan sempit itu sudah lama didisiplinkan olehnya. Dia tidak berani menyentuh apapun kecuali ikan. Oleh karena itu, apapun yang baru atau tidak biasa dapat diletakkan di sana dengan aman, dan tidak ada yang dapat merusaknya. Namun, Michelle berkata dengan tidak puas, liar tetap liar, dan budidaya tetap budidaya. Keduanya tidak bisa disamakan. Dendrobium officinale liar telah beradaptasi dengan lingkungan liar. Jika ditanam di rumah kita, pasti tidak akan bertahan hidup. Selain itu, kita akan tinggal di pegunungan beberapa hari lagi. Saat kita kembali ke bawah, mereka pasti sudah lama mati. Bagaimana kita akan membudidayakannya nanti? Bagaimana kalau kita memasukkannya ke dalam sup sore ini saat kita memasak? Aku pernah mendengar bahwa itu memiliki efek menyehatkan mempercantik kulit, meningkatkan produksi cairan tubuh, dan menyehatkan perut. Mungkin jika aku memakannya, aku akan menjadi lebih cantik. Hehe, katakan saja kamu mau, kenapa bertele-tele? Jangan khawatir. Kalau aku mulai memasak siang ini, aku akan menambahkan beberapa daun dan ranting Dendrobium officinale ke dalam sup untukmu. Tidak, jangan salah paham. Aku tidak ingin memakannya. Aku hanya merasa karena kita menemukannya bersama, dan aku belum pernah makan Dendrobium officinale segar sebelumnya. Aku benar-benar ingin mencobanya. Li Yunfei bingung dengan orang rakus ini. Dia bahkan ingin mencicipi ramuannya. Ya, dia harus mengakui bahwa dia juga ingin mencicipi Dendrobium officinale segar. Dia pernah minum air rebusan Dendrobium officinale ketika demam saat masih kecil, tetapi dia sudah lama melupakan rasanya. Hanya ingat bahwa itu menurunkan demam dengan sangat cepat.
Keduanya bertengkar sepanjang perjalanan menuruni gunung, dan dengan mudah sampai ke kaki gunung. Mereka menemukan beberapa tumbuhan herba lain di sepanjang jalan, tetapi tumbuhan itu begitu biasa sehingga Li Yunfei tidak memperhatikannya. Jika dia menemukan ginseng atau hishou, dia pasti akan bertindak jauh lebih cepat. Lagi pula, ginseng dan hishou adalah tumbuhan obat legendaris dalam mitologi Tiongkok, sedangkan Dendrobium officinale, meskipun ampuh, kurang dikenal dalam cerita rakyat dan tidak banyak diketahui. Guk 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 guk. Tepat ketika mereka sampai di daerah datar di kaki gunung, mereka mendengar Goldchain dan Chopper Chain menggonggong dengan liar, seolah-olah mereka mencium sesuatu. Li Yunfei dan Michelle saling bertukar pandang dan menjadi waspada. Li Yunfei menyerahkan senapan berburu 7 peluru yang telah dipotong kepada Michelle, sementara dia memegang parang, membersihkan jalan dan melihat sekeliling untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Lihat ke depan, Li Yunfei tiba-tiba menunjuk beberapa potongan kain kamuflase di semak berduri di samping jalan di depan, yang tampak seperti bahan pakaian yang dikenakan oleh tim ekspedisi ilmiah. Mata Michelle berbinar. Dia berlari dan merobek kain itu, seraya berseru, agak basah. Sepertinya digantung sebelum hujan. Jika pakaian anggota tim ini robek, akan sangat berbahaya di hutan yang gelap dan lembab ini. Belum lagi, lintas saja sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Li Yunfei mengangkat bahu, tidak setuju maupun tidak membantah. Memasuki pegunungan pada dasarnya adalah aktivitas yang berbahaya, bahkan di jalur pegunungan yang telah dibersihkan oleh para pemburu, apalagi memasuki hutan purba ini yang bahkan dihindari oleh para pemburu. Meskipun masih pagi, keduanya berjalan sebentar dan memperhatikan bahwa tanaman merambat di kedua sisi jalan patah, kemungkinan dipatahkan oleh seseorang yang mencoba lewat, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak membawa parang untuk membersihkan jalan. Ada juga bekas di pinggir jalan tempat buah kiwi mentah dihancurkan dengan tongkat, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki tongkat dan sangat lapar, bahkan ingin memakan buah kiwi yang baru tumbuh. Saat itu baru akhir April, buah kiwi baru akan matang 4 bulan lagi. Medan di sini berdataran rendah, dan suara aliran sungai sering terdengar di kedua sisi jalan. Kedua anjing itu bahkan melihat seekor rusa sambar berlari melewati mereka dan ingin mengejarnya. Tetapi Li Yunfei menghentikan mereka. Hutan di sini terlalu lebat, dan Li Yunfei merasa bahwa lingkungan sekitarnya sangat berbahaya. Di beberapa daerah, langit tertutup sepenuhnya, bahkan matahari terbenam pun tidak terlihat. Tidak, kita perlu mencari tempat untuk berkemah. Kita sudah tidak bisa melihat jalan dengan jelas lagi, kata Li Yunfei sambil menatap langit dengan sedikit khawatir. Hutannya terlalu lebat, tidak cocok untuk berkemah. Mari kita berjalan sedikit lebih jauh dulu. Oh, aku perlu mengeluarkan lampu senterku. Michelle mengeluarkan lampu senternya, dan tepat saat dia menyalakannya, dia berteriak, "Ah, ular! Ular berbisa!" Dia sangat ketakutan sehingga menjatuhkan lampu, melompat mundur, dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk, sambil menunjuk ke tempat dia tadi berdiri dan berteriak. Seekor ular bambu hijau cerah, setebal lengan anak kecil, berdiri tegak dengan kepala terangkat, lidah merahnya menjulur keluar, berbaring di atas cabang di tepi jalan setapak pegunungan. Tanpa pemeriksaan lebih dekat, ular itu tampak tidak berbeda dari cabang biasa, rimbun dan hijau. Michelle bahkan sempat berpikir untuk menyingkirkan cabang itu dengan tangannya. Ular bambu itu tampaknya juga terkejut. Mulutnya terbuka, lidahnya terus menjulur, dan ia bergerak ke arah tempat Michelle jatuh. Ia bahkan menggunakan ekornya untuk mengaitkan diri ke sebuah cabang. Seluruh tubuhnya hampir menyentuh tanah, hanya beberapa puluh sentimeter dari tubuh Michelle. Li Yunfei bergegas mendekat dalam beberapa langkah, dan dengan satu gerakan cepat, memenggal kepalanya. Kepala ular hijau zamrud yang berlumuran darah itu jatuh ke kaki Michelle, menyebabkan dia berteriak lagi dan bahkan mencoba menendangnya. "Jangan bergerak!" teriak Li Yunfei tajam, menghentikan Michelle bergerak. Dia meletakkan pisau pemotong kayu di samping kepala ular itu, tetapi kepala ular itu tiba-tiba membuka mulutnya, menggigit pisau dan menolak untuk melepaskannya. Mata kecilnya yang dingin dipenuhi dengan kebencian. Peristiwa tak terduga ini membuat Michelle ketakutan. Ia berteriak lagi, tidak mengerti mengapa ular yang sudah mati itu masih bisa membuka mulutnya dan menyerang. Li Yunfei tampaknya telah mengantisipasi situasi ini, menunjuk ke tubuh ular yang masih meronta dan menggeliat, dan berkata, "Ular sangat tangguh. Bahkan jika kepalanya dipotong, mereka dapat hidup lama. Jika kau mengabaikan agresivitas mereka karena kau telah memotong kepalanya, kau akan mati dengan mengerikan." Inilah pengetahuan menangkap ular yang diajarkan Li Qichun kepadanya. Ketika Li Yunfei melihat ular, dia hanya bisa membunuhnya dengan pisau atau tongkat. Jika Li Qichun menghadapi situasi barusan, dia pasti akan menangkap ular bambu itu dengan tangan dan mengenai titik vitalnya. Ular bambu menggigit pisau penebang kayu, mengeluarkan banyak bisa transparan. Li Yunfei mematahkan sebuah ranting, membuka kepala ular itu, dan menggosokkannya pada dedaunan untuk waktu yang lama sebelum membersihkan cairan berbisa tersebut. Michelle sudah bangkit dari tanah dan berdiri dengan hati-hati di samping Li Yunfei, tidak lagi berani mendekati ranting apapun.
Sejak memasuki hutan belantara purba, dia selalu waspada, melihat bahaya di mana-mana. Koin-koin emas dan tembaga itu terus bergerak maju, bukan sebagai peringatan bahaya, melainkan seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu dan mendesak Li Yunfei untuk segera melanjutkan perjalanannya. Setelah keluar dari hutan yang gelap dan lembab, pemandangan tiba-tiba terbuka, dan gumpalan asap mengepul dari lembah gunung beberapa mil jauhnya. Saat berada di dalam hutan, mereka sudah menyalakan lampu kepala, tetapi begitu keluar, mereka melihat cahaya senja yang masih tersisa menggantung di atas perbukitan sebelah barat. Ah, ada orang di depan. Aku penasaran apakah mereka anggota tim peneliti kita? Wajah Michelle berseri-seri gembira. Selalu terasa lebih aman jika ada banyak orang di sekitar. Tapi kemudian dia berpikir lagi, sendirian dengan Li Yunfei juga tidak buruk. Ada makanan dan minuman, dan dia bisa menikmati perlindungan pribadinya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu hanya akan menjadi kejadian yang nyaris celaka. Kita lihat saja nanti kalau sudah lebih dekat. Li Yunfei berdiri di lereng yang tinggi, memandang sekeliling dengan sedikit kegembiraan. Kita sudah sangat dekat dengan puncak Wangxian. Jika kita berjalan sedikit lebih jauh, kita seharusnya bisa kembali ke jalan setapak di gunung yang sudah kita bersihkan. Jika ada di antara mereka yang tidak terguling ke bawah lereng, mereka seharusnya menunggu kita di persimpangan di depan. Akan sangat menyenangkan jika kita bisa berkumpul kembali dengan semua orang. Terlepas dari apakah ekspedisi ilmiah ini berhasil atau tidak, yang terpenting adalah tidak ada korban jiwa. Meteorit itu sendiri tidak terlalu penting, tetapi penampilannya aneh, dan bahkan menembus stasiun luar angkasa dan hampir menghancurkannya. Seseorang menemukan beberapa hal yang tidak biasa pada meteorit ini di titik tembus, serta sejumlah kecil radiasi. Jadi mereka mengirim kami untuk menyelidikinya. Anda tahu, menemukan meteorit sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Jika kita cukup beruntung menemukan satu atau dua, kita sudah menyelesaikan misi kita. Kita hanya tidak menyangka ular akan sangat menyukai meteorit ini. Saya pikir kita harus membiarkan para ahli ular mengambil alih tugas semacam ini. Mereka pasti akan senang melakukannya. Saat hendak meninggalkan hutan belantara yang sepi itu, Michelle tampak sangat gembira dan mulai menjelaskan alasan ekspedisi ilmiah ini. Li Yunfei sangat tertarik dengan meteorit-meteorit ini, terutama perilaku khusus mereka di ruang sempit. Mendengar apa yang dikatakan Michelle, dia berkata, ketika kami pertama kali menemukan meteorit itu setelah memasuki pegunungan, kedua ahli Amerika itu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka bahkan menawarkan harga tinggi kepada saya untuk merebut meteorit itu dari ular-ular itu. Haha, karena kedua ahli Amerika itu adalah ahli mineral sejati, sangat tertarik pada meteorit, sementara bidang penelitian saya adalah botani dan bioteknologi, dan George adalah seorang ahli entomologi. Kami berasal dari sebuah perkumpulan penelitian informal bernama Kepala Bawang, yang mengupas lapisan demi lapisan misteri. Dalam prosesnya, kami mungkin menderita dan meneteskan air mata, dan pada akhirnya, kami mungkin tidak menemukan apapun, tetapi pencarian kebenaran dan fakta adalah hobi bersama setiap anggota Kepala Bawang. Oh, bagaimana mungkin kelompok yang terorganisir secara longgar seperti ini bisa bekerja sama dengan tim ekspedisi ilmiah tingkat nasional? Li Yunfei memiliki banyak pertanyaan ketika pertama kali mendengar nama organisasi ini. Kami para anggota semuanya memiliki organisasi layanan nyata kami sendiri, yang merupakan pekerjaan kami sendiri. Misi pencarian dan eksplorasi semacam ini hanya diorganisir secara spontan oleh Asosiasi Kepala Bawang, seperti misi tentara bayaran. Anda dapat menerimanya atau tidak. Tetapi jika Anda berhasil, Anda bisa mendapatkan komisi yang cukup besar. Dan pihak yang mengeluarkan misi ini seringkali adalah laboratorium penelitian penting atau bahkan departemen pemerintah di suatu negara. Oh, ini alamat situs webnya. Cari di Google nanti. Jika Anda tertarik, Anda dapat mendaftar sebagai anggota sementara. Jika Anda dapat menyelesaikan beberapa tugas pengantar, Anda dapat menjadi anggota tetap Onion Head. Organisasi kami tidak memiliki batasan kewarganegaraan atau ras. Bahkan seekor simpanse pun dapat menjadi anggota penuh selama mereka dapat menyelesaikan tugas pengantar. Sambil berbicara, Michelle dengan antusias memberikan alamat situs web kepada Li Yunfei, seolah ingin mengundangnya bergabung dengan Asosiasi Penelitian Kepala Bawang. Dia juga menyebutkan bahwa saat mengisi informasi pendaftaran, Li Yunfei harus menulis nomor referensinya, sehingga jika Li Yunfei menjadi anggota sungguhan, dia juga akan menerima poin sebagai hadiah. Li Yunfei bertanya dengan bingung. Ini adalah hal-hal untuk para ahli penelitian ilmiah seperti Anda. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang petani biasa seperti saya? Saya pandai mendesain halaman web dan membangun situs web, dan mungkin juga sedikit memasak. Jika ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh Asosiasi Kepala Bawang Anda, saya rasa saya bisa menanganinya. Michelle berkata dengan serius, tidak, kamu salah. Asosiasi kami membutuhkan berbagai macam bakat. Misalnya, anjing pemburu yang kamu latih cukup bagus, itu bisa menjadi spesialisasi kamu. Jika anggota kami perlu melakukan ekspedisi ilmiah di pegunungan Tiongkok dan perlu mendaki gunung, kami membutuhkan pemandu pemburu seperti kamu.
Jika beberapa anggota terhormat membutuhkan makanan lezat dari alam liar, keahlianmu dalam memasak di alam liar dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika seseorang sangat membutuhkan tanaman atau herba tertentu, dan kamu mampu menemukannya, itu juga merupakan tugas yang bermanfaat. Li Yunfei merasa tidak nyaman mendengarkan ini. Dia merasa seperti hanya seorang pemandu, seperti seorang pengkhianat yang memimpin aliansi 8 negara ke Tiongkok. Dia tidak hanya memandu mereka, tetapi juga tanpa malu-malu menyediakan makanan bagi mereka. Gonggongan anjing pemburu mengganggu percakapan mereka. Dari semak-semak di pinggir jalan, koin emas melesat keluar dengan gembira, membawa seekor kelinci liar gemuk di mulutnya. Beratnya sekitar 3 atau 4 pon. Koin tembaga mengikuti di belakangnya, menggerutu karena tidak puas, seolah-olah mengatakan bahwa ia juga pantas mendapatkan pujian, dan bahwa itu bukan sepenuhnya hasil karya koin emas. Li Yunfei mengeluarkan kelinci dari mulut koin emas, menepuk kepalanya, memujinya beberapa kali, lalu berkata kepada Michelle, makan malam hari ini sudah terjamin. Dengan beberapa anjing pemburu yang bagus, kita tidak akan kelaparan meskipun kita tidak membawa makanan ke pegunungan. Michelle tidak keberatan dengan hal ini, dan dia sudah lama memperhatikan sifat luar biasa dari kedua anak anjing ini. Mereka tidak hanya cepat dan kuat, tetapi mereka juga bisa melompat sangat tinggi, hampir seperti kucing, dengan mudah melompat setinggi manusia. Yang terpenting, mereka sangat cerdas, tampaknya mampu memahami kata-kata Li Yunfei, memukul tepat ke tempat yang ditunjuknya, membuat mereka sangat mirip manusia. Li Yunfei, sambil membawa kelinci liar, dengan cepat berjalan ke tempat asap mengepul. Di kejauhan, ia melihat seorang pria yang hampir telanjang berjongkok di dekat api, memanggang sesuatu. Dilihat dari penampilannya yang tampak gelisah, ia pasti sudah lama kelaparan. Sesekali ia akan merobek sepotong daging dari panggangan dan memasukkannya ke mulutnya. Saat semakin dekat, Michelle menutup mulutnya dan muntah. Ternyata pria itu adalah George, yang sedang memanggang ular dan beberapa kalajengking. Dia baru saja mencabik-cabik dan memakan daging ular yang setengah matang. Tubuhnya hampir seluruhnya dipenuhi luka, termasuk beberapa goresan, tetapi sebagian besar gigitan serangga. Ada juga gigitan lintah yang dilihatnya pagi itu. Beberapa lintah telah dicabut, pengisapnya tetap tertancap di kulitnya, membuat luka-lukanya merah, bengkak, dan bahkan mengeluarkan nanah. George agak linglung. Ia baru tersadar ketika Li Yunfei dan Michelle berjalan ke arah api. Ia berteriak dan meraih tusuk sate, mengambil posisi defensif. Michelle berteriak terburu-buru, George, ini kami. Apa yang terjadi padamu? Ya Tuhan, di mana ranselmu? Kenapa tidak ada apapun bersamamu? Michelle, syukurlah. Aku lapar sekali. Apa kamu punya makanan? Aku kehilangan ranselku saat terguling menuruni lereng bukit. Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup selama 2 hari terakhir jika aku tidak punya korek api? Kurasa aku pasti sudah dimakan binatang liar. Wah, di sini menakutkan sekali aku melihat banyak ular berbisa. Dan aku bahkan melihat seekor keledai liar berbintik hitam sedang makan daging. Ucapan George tidak jelas, ekspresinya tampak sedih, ia bergantian menangis dan tertawa, dan ia hampir mengalami gangguan mental. Tiba-tiba ia menerjang ke depan, mencoba merebut ransel Michelle, tetapi Li Yunfei dengan mudah mendorongnya menjauh. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kakinya, yang telah digigit ular berbisa, sedikit pincang, dan mereka bertanya-tanya apakah lukanya belum sembuh sepenuhnya. Li Yunfei melemparkan sekaleng daging sapi kepadanya dan berkata dingin, George, tenanglah. Jangan beri aku alasan untuk memukulmu. Kau tahu aku tidak pernah menyukaimu. Makan daging kaleng ini dan buang yang kau panggang. Kau tidak bisa membunuh parasit dalam daging ular dengan memanggangnya. Itu akan menimbulkan masalah jika kau memakannya. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, George merobek kaleng itu, berjongkok, dan mulai melahap makanan tersebut. Melihat kondisi George yang menyedihkan, Michelle merasa sangat beruntung. Dia memiliki makanan lezat untuk dimakan, tenda baru untuk ditempati, dan seorang pria timur yang misterius dan tampan untuk diajak mengobrol dan menghiburnya. Setelah keadaan tenang, Michelle memperhatikan bahwa detektor di pergelangan tangannya terus berbunyi, sementara detektor di pergelangan tangan George tetap tidak berbunyi sama sekali. Setelah makan, George akhirnya merasa sedikit lebih berenergi. Dia mendongak dan bergumam, detektorku kehabisan daya. Meteorit itu ada di aliran sungai di depan, dikelilingi ular berbisa. Aku tidak berani pergi ke sana. Aku baru saja membunuh ular tidak berbisa di luar dan memanggangnya untuk dimakan. Sialan, aku tidak pernah mau melakukan misi gila seperti ini lagi. Mengapa ular menyukai meteorit? Mereka hanya berkeliaran di sekitarnya. Itu tidak masuk akal. Michelle meminta Li Yunfei untuk menemaninya memeriksa meteorit itu. Seperti yang dikatakan George, sebuah meteorit berwarna oranye kuning seukuran kepalan tangan dikelilingi oleh ratusan ular berbisa berwarna-warni. Jangankan mencoba merebut meteorit itu, bahkan hanya melihatnya saja sudah menakutkan. Keesokan paginya, mereka bertiga meninggalkan daerah itu bersama anjing-anjing buruan mereka, menuju puncak Wangxian. Namun, tanpa alasan yang jelas,
Kedua anjing buruan Li Yunfei tiba-tiba menghilang ke semak-semak, seolah-olah mengejar sesuatu. Li Yunfei sangat cemas sehingga ia tidak punya pilihan selain meminta keduanya menunggu sedikit lebih lama sementara ia pergi mencari anjing itu. Setelah hanya 6 atau 7 menit, Li Yunfei kembali dengan koin emas dan tembaga, dan anjing itu membawa burung pegar di mulutnya, tetapi burung itu telah dikunyah oleh kedua anjing itu, jadi ia memberikannya kepada mereka sebagai makanan. Michelle dan George tidak terlalu memikirkannya. Tidak pernah membayangkan bahwa Li Yunfei telah bertemu dengan kawanan ular dan menyimpan meteorit di ruang kecilnya. Dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja juga menyimpan lebih dari 10 ular berbisa di ruang kecilnya. Hal ini menguntungkan Ertuzi di ruang yang sempit. Tampaknya ia sudah lama tidak memakan ular segar. Dengan cakarnya dan kecupan mulutnya, ia mencabut kantung empedu ular berbisa. Dengan kepakan sayapnya, ia terbang ke atas kepala ular berbisa lainnya dan dengan ganas merobeknya menjadi 2, memperlihatkan kantung empedunya, yang kemudian ditelannya dalam sekali teguk. Selera Ertuzi telah dirusak oleh Li Yunfei. Dia hanya makan empedu ular. Dia membunuh lebih dari 10 ular dalam sekejap, mengambil empedunya, dan memakannya. Dia hanya mencicipi daging ular beberapa kali sebelum kehilangan minat. 2 meteorit di ruang sempit itu tampak magnetis, secara otomatis saling menempel dan menyatu tanpa celah, seketika menjadi satu bongkahan besar. Dengan adanya ruang sempit itu, Li Yunfei dapat menerima bahkan kejadian yang paling aneh sekalipun. Setelah membuang mayat lebih dari 10 ular berbisa keluar dari ruang sempit itu, ia menyusul Michelle dan George, melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan sesekali mengambil foto untuk mengagumi pemandangan indah hutan purba. George sedikit pincang, dan gigitan ular yang dideritanya mulai bernanah. Tidak jelas apakah obatnya tidak bekerja dengan baik, atau apakah aktivitas berlebihan setelah keracunan telah mempercepat penyebaran racun, menciptakan bahaya yang tak terduga. Karena potensi bahaya ini, dia dan Michelle kehilangan minat untuk mencari meteorit. Mereka hanya ingin turun gunung secepat mungkin dan kembali ke masyarakat manusia normal, tidak ingin berurusan dengan ular dan serangga berbisa di pegunungan yang terpencil. Pada siang hari, Li Yunfei melihat beberapa gumpalan asap naik dari lembah di depan, menyerupai asap dari tumpukan kayu bakar yang terbakar. Kelompok itu berlari ke sana dan, benar saja, menemukan anggota tim ekspedisi lainnya 4 anggota Tionghoa, 2 anggota Amerika, 2 pengemudi porter, dan seorang pemandu pemburu. Dengan bergabungnya Li Yunfei dan 2 rekannya, kelompok awal yang memasuki pegunungan menjadi lengkap. Namun, kondisi kelompok tersebut kurang baik. Salah satu ahli Amerika terluka dan terbaring di tandu bambu darurat. Pemburu Li Qichun berjongkok di sampingnya, mengoleskan obat pada lukanya. Dilihat dari kerutan di dahi Li Qichun, masalahnya tampak cukup serius. Guk 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 guk. Yang pertama melihat mereka adalah anjing hitam besar milik Li Qichun. Si hitam besar tampak sangat gembira, mengibas-ngibaskan ekornya dan berlari ke arah Li Yunfei. Jinbi dan Tongbi juga menggonggong keras dan menerkam si hitam besar. Ketiga anjing itu langsung berguling-guling seperti bola, merayakan reuni mereka dengan cara masing-masing. Fua, apa kau baik-baik saja? Melihat Li Yunfei, Li Qichun segera berdiri dan bertanya dengan khawatir. Lereng di tengah itu sangat landai, kenapa kau tidak bisa berhenti? Ah, kalau tempat ini tidak juga mengalami kecelakaan, aku pasti sudah mencarimu di sepanjang lembah siang hari. Aku hanya penasaran. George mengalami cedera kaki, aku tidak akan heran jika dia jatuh sampai mati. Tapi kau sangat lincah, kenapa kau tidak bisa kembali dari lereng semula? Hehe, sudahlah, jangan dibahas. Aku sudah kembali dengan selamat. Li Yunfei tersenyum getir, berpikir bahwa jika Michelle tidak memegangnya erat-erat, dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa berguling sampai ke bawah lereng bukit? Paman dan keponakan itu hendak melanjutkan percakapan mereka ketika seorang ahli Amerika lainnya merasa tidak senang. Ia dengan cemas menunjuk temannya di atas tandu, bergumam tanpa henti, seolah menyalahkan Li Qichun karena tidak fokus merawat pasien dan karena kurangnya etika medis.